Hadirin, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri, saya Putu Lisma Dewi, dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat membawakan acara pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan menyapa tamu kehormatan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terlebih dahulu yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bapak Gubernur Bali, Sani Musik yang didiang. Sahulaman sederang sami, tidak mohon dengan sikap dengan amus karena undang yang lain yang beragama lain mohon menyesuaikan. Om Avikana Mastu Namo Siddham. Amaditya siaparam yote rakte tejo namastuti suete pangkaja madhyasti Bhaskari namastuti Om Rong Ring Sa Paramusi Uditi Namaswahi Om Manubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Puji syukur serta angayu bahagia kami haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kerta warunugraha Yang Widi, pada hari ini, sanis secara umanis uku pujud, kali September, warsa duang tali delulikur. Kami dapat menggelar acara talk show mata lokal memilih serius dalam tema Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan Terhadap Presiden ke-8 RI. Semoga sesuai dengan rencana dan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung. Pancaran sinar Yang Widi yang menyinari seluruh dunia ini, sinar Yang Widi yang merah, tempat hamba mengaturkan sembah sujud. Di tengah bunga teraib teh putih, tempat singgasana Yang Widi, engkaulah hamba, puja dan sembah. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih. Hamba berkumpul di tempat ini, hendak berbicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Demikian juga kami di dalam melaksanakan acara talkshow ini. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah kesalahan dan kekurangan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar, menuju satu tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Wasudewa Kutumbakam, sesungguhnya kita adalah semuanya saudara. Manugraki manokaram diudate nugrahakam yarjanam sarva pujanam namah sarva nugrahakam. Om Kesamo Sampurna yang nama-nama swaha. Om Santi 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 Om Puput. Matur suksoma, terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Bali, pulau kecil yang indah di tengah Samudra Hindia, telah lama menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia. Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan budayanya yang kaya dan beragam. Di balik keindahan dan kekayaannya,
Bali juga menghadapi berbagai tantangan, perubahan iklim, polusi, dan ketimpangan sosial. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah menyusun haluan pembangunan Bali masa depan, 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Haluan pembangunan Bali masa depan merupakan dokumen penting yang akan menjadi pedoman pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat mewujudkan Bali yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi pulau yang lebih baik dengan kerja keras dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat Bali. Maka dengan demikian, kami harapkan juga kepada Presiden ke-8 Republik Indonesia dapat mendukung pembangunan Bali ke depan. Kami yakin bahwa dengan dukungan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bali dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Maka, inilah tema talkshow Mata Lokal Series Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan terhadap Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum acara talk show kali ini kami mulai bertajuk Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan pada Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sebelumnya akan kita saksikan bersama penampilan tari baris Bandana Manggalayuda, persembahan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Hadirin, tari ini merupakan tarian kepahlawanan yang bertolak dari tari klasik Bali bebarisan. Tarian ini melukiskan persiapan sekelompok pasukan perang dari Kerajaan Badung atau Bandana sebelum maju ke medan perang atau Puputan Badung. Tari kreasi bebarisan ini diciptakan pada tahun 1979 oleh Inyoman Catra, koreografer, dan Inyoman Asita, komposer. Hadirin undangan yang berbahagia, kita sambut bersama tari baris Bandana Manggalayuda. Selamat menyaksikan.
tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk persembahan tari baris Bandano Manggalayuda. Hadirin, sebagai tuan rumah penyelenggara, selanjutnya kami mengundang kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk dapat memberikan kata sambutan. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili Profesor Damri Yase. Terima kasih Pak sudah datang. Salam buat Pak Gubernur. Bapak-bapak Muspida yang mewakili Pak Panglima, Pak Kapolda, selamat pagi. Secara khusus saya akan menyebut para pimpinan DPRD karena mereka yang akan mewujudkan, mewarnai, membentuk 100 tahun Bali di era baru. Pak Ketua DPRD Tabanan, Pak Madedika. Selamat pagi Pak. Ketua DPRD Bangli, Pak Swastika, Pak Ketua Swastika. Selamat pagi. Bapak Ketua DPRD Karangasem, Pak Wayan Swastika. Selamat pagi Pak. Kemudian Wakil Ketua DPRD Kelungkung, Pak Cokorde, DDAM. Selamat pagi. Secara khusus Bapak-bapak Sekda, ya, Pak Sekda dari Kelungkung, Tabanan, Denpasar, Karangasem, dan bapak-bapak pimpinan di daerah. Tentu forum ini akan menjadi lebih seru karena ini ada dari perguruan tinggi. Ya, selamat datang, selamat pagi, dan secara khusus teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu untuk para mahasiswa. Kalau usianya 19 atau 20 tahun ya berarti tambah 100 tahun berarti 120 tahun. Berarti kan ini membentuk ya, membentuk, nggak ikut di 100 tahun ke depan. Baik, saya izin mengantar diskusi ini dengan dua hal. Pertama, Tribun Series Mata Lokal. Bapak dan Ibu, kami di Tribun 32 tahun mengelola koran di daerah dan sejak 2010 bertransformasi ke online. Apa yang kami lihat Bapak dan Ibu? Pendapat Jakarta mendominasi pendapat nasional. Apa yang dianggap penting oleh Jakarta itulah yang penting seolah-olah bagi seluruh Indonesia. Faktanya adalah apa yang penting bagi daerah mestinya penting bagi Indonesia. Dan dalam konteks ini kita melihat Bali itu membangun interaksi yang sangat baik dalam dinamika global maupun nasional. Bali tetap menjadi Bali, dan Bali yang Bali itu adalah Bali yang Indonesia. Nah, hari ini kita menggelar Tribun Series dari perspektif Bali dengan harapan membawa perspektif Bali ke seluruh Indonesia. Karena ini secara online para pimpinan di Tribun ikut dan ini disebarluaskan juga ke seluruh Indonesia. Kami sudah menggelar ini di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, dan di Makassar ya. Dan saya berharap bahwa hari ini adalah harinya Bali ya. Walaupun pada saat yang sama teman-teman kami di Surabaya, di Harian Surya dan Tribun Jatim saat ini juga sedang mempersiapkan acara deklarasi Nasdem dan PKB. Dan tentu ini perkembangan politik yang sangat baru ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama yang perlu saya jelaskan, memberi konteks pada diskusi kita. Yang kedua, Bali. Menurut saya, kami diskusi Pak Prof dengan Pak Gubernur kira-kira 2 minggu lalu, dan ketika menyinggung ide 100 tahun Bali, saya rasa clear di kita bahwa ini tentang bagaimana mensosialisasikannya, bukan tentang bagaimana memperdebatkannya. Ya, so ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Gub dan saya rasa juga penting.
izin saya sampaikan pemahaman saya yang nggak begitu lengkap mengenai Bali. Pertama, 6 juta orang, 5,5-6 juta orang berkunjung ke sini. Jadi Bali akan jadi apa, itu sangat penting juga bagi dunia di luar Bali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gop punya titipan, garam Bali ini bagus, tapi tidak bisa masuk ke supermarket karena regulasi Jakarta. Nah itu artinya Bali juga membutuhkan regulasi nasional yang membuat produk-produk lokalnya juga bisa dikonsumsi, termasuk bawang putih. Dan Bali surplus beras. Kenapa kita mesti bawa barang beras impor ke sini? Jadi itu juga krusial ya, bagaimana 100 tahun ke depan Bali membangun kemandirian lokal. Hal yang penting, dan menurut saya ini mestinya Bali jadi contoh di mana-mana. Saya sering berkunjung ke Bali, naik mobil sampai ke gunung-gunung, dan saya mencoba menemukan kenapa 6 juta orang ini datang ke Bali. Ya, ini dari perspektif saya sebagai orang luar. Kalau pantai, Pak, di seluruh Indonesia ini pantainya bagus. Kenapa? Apa yang kita temukan di Bali kita tidak temukan di tempat lain. Menurut saya Bali ini adalah hospitality. Kalau secara seluruh dunia hospitality itu pusatnya ada di Swiss. Ya, kenapa di Jenewa banyak sekali tempat pertemuan internasional ada di sana. Jadi ibu kota hospitality itu mestinya di Swiss. Dan menurut saya ibu kota hospitality di Indonesia mestinya di Bali. Gitu ya, perguruan tinggi yang mengajarkan bagaimana hospitality itu mestinya ada di Bali. Kemarin saya kebetulan sharing session sama CEO-nya Garuda, Pak Irfan gitu ya. Di tengah kesulitan Garuda, ya, dia tetap mendapatkan penghargaan dunia untuk kabin kru pelayanannya. Dan katanya, ini ceritanya Pak Irfan, waktu beliau dari New York naik di Singapore Airlines, kemudian diberi selamat oleh para pramugari daripada Singapore Airlines, dan ditanya kenapa Garuda Indonesia bisa memenangkan servis paling bagus seluruh dunia. Pak Irfan bilang begini, karena pelayanan itu datang dari lubuk hati yang dalam, dan ini tidak bisa dilatih. Dan menurut saya hospitality Bali itu datang dari dalam, dan itu tidak bisa digantikan. Nah, 100 tahun ke depan akan seperti apa? Ya. Yang juga saya menikmati di Bali adalah makin kita ke pelosok, makin kita ke desa, makin kita menemukan jantungnya Bali. Saya lihat pagarnya, saya lihat purenya, saya lihat cara berpakaiannya. Jadi Bali itu justru ada di desa-desa gitu loh. 100 tahun ke depan ini masih ada nggak? Nah ini pengantar diskusi dari orang yang awam tentang Bali, tapi kita tetap berharap bahwa Bali adalah tetap ibu kota pariwisata Indonesia dan tetap menjadi karakter bangsa yang mewarnai karakter bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, matur suksema, terima kasih Bapak dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, yang sudah berkenan menyampaikan sambutan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berikutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Gubernur Bali yang disampaikan oleh Profesor Damriase. Dengan hormat disilakan. Sebelumnya saya permaklumkan, hari ini sebenarnya Bapak Wakil Gubernur ingin menyampaikan sambutan terkait dengan acara ini. Saya selaku koordinator kelompok ahli bidang pembangunan diminta untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Wakil Gubernur dalam acara talk show Mata Lokal Memilih Series dengan tema Haluan Pembangunan 100
tahun ke depan Bali dan harapan pada Presiden RI ke-8. Berikut ini izinkan saya menyampaikan sambutan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, yang kami hormati CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, anggota DPR RI fraksi PDIP, Ketua MDA yang saat ini diwakili oleh Penyarikan Agung Bapak Ketut Sumarte, Ketua Partai Golkar yang diwakili oleh Bapak Komang Swarsana, Ketua Partai Gerindra Bapak Made Mulyawan Arte, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bapak Inyoman Winate, Partai Demokrat Bali Ibu Tutik Kusuma Wardani, para akademisi, Ibu Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorde SHMM MH CCD, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur dan angel bahagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita bersama-sama dapat hadir pada hari ini dalam acara Talkshow Mata Lokal Memilih Series dengan tema Haluan Pembangunan 100 Tahun ke Depan Bali dan Harapan pada Presiden ke-8. Undangan dan hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, Bali dianugerahi kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang telah sejak abad berabad lamanya. Alam Bali merupakan alam yang sangat indah, berisi danau, sungai, laut dan pantai, gunung dan pegunungan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan secara turun-temurun sampai saat ini. Manusia Bali secara historis dan sosiologis adalah manusia unggul yang memiliki jati diri, integritas, dan kualitas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, dan kebudayaan Bali sangat beragam, bersifat unik dan khas sebagai sumber daya utama penting dan strategis. Oleh karena itu, kita sepatutnya bersyukur, merasa beruntung dan bangga dilahirkan sebagai manusia Bali. Dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam, manusia dan kebudayaan Bali agar tetap lestari, leluhur Bali memakai filosofi yang berorientasi negara gunung. Filosofi ini bermakna gunung atau ukir sebagai mahkota atau hulu dan segara sebagai kaki atau teben yang menjaga kekuatan spirit taksu jagat Bali. Leluhur Bali telah melaksanakan filosofi ini berabad-abad, sehingga secara historis kebudayaan Bali terbukti tangguh, lentur, dan adaptif di tengah arus deras dinamika zaman. Visi Nangun Satkerti Loko Bali yang diterapkan sejak tahun 2018 menjadi jawaban Bali masa kini dan Bali masa depan guna semakin memperkokoh komitmen penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal yang dijadikan sebagai hulu pembangunan. Dengan kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia atau Bali Padma-Buana. Bali sebagai pusat spiritual dunia atau Anda Buana, dan tengahnya jagat semesta sebagai Madya Nikaning Buana.
Posisi sebagai Padmebuana menjadikan Bali memiliki aura dan daya tarik bagi masyarakat dunia untuk berkunjung sehingga Bali menjadi tujuan wisata utama dunia. Dengan menjadi tujuan wisata dunia, pariwisata di Bali berkembang pesat. Berkembangnya usaha jasa pariwisata memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian Bali. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti tingginya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan serta kerusakan ekosistem alam. Guna menjaga eksistensi dan keberlanjutan, kesucian, kelestarian, dan keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali, maka Bali masa depan tidak boleh dilepas bergerak tanpa arah. Sejak lama Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan berdimensi jangka panjang minimum 100 tahun atau 1 abad. Terlalu besar resiko yang dihadapi oleh generasi ke depan bila Bali tidak ada suatu arah dan strategi penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan Bali masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, yang berhadapan dengan segala permasalahan dan tantangan. Sebagai pemimpin Bali saat ini memiliki tanggung jawab besar secara niskala-skala yang mewujud dalam keharusan bertindak untuk menyusun konsep Bali masa depan sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang demi kesucian, keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman. Konsep ini dinamakan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Konsep Bali masa depan ini terdiri dari Bali tempo dulu, Bali masa kini, kondisi objektif dan permasalahan serta tantangan, dan Bali masa depan yang menjadi haluan pembangunan Bali yang bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis. Tujuan pembangunan Bali ini adalah untuk memastikan kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan. Pembangunan Bali dalam jangka waktu 100 tahun ke depan tidak boleh dibangun secara parsial, ego sektoral, serta ego wilayah, melainkan harus dibangun secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Haluan pembangunan Bali ini menjadi pedoman pembangunan Bali yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama-sama pemerintah kota kabupaten se-Bali dengan konsisten berkelanjutan secara niskala-skala serta didukung oleh masyarakat. Undangan dan hadirin sekalian, Bali tempo dulu atau Atite menggambarkan kondisi alam, manusia, dan kebudayaan Bali mulai dari masa prasejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Alam Bali tempo dulu merupakan alam yang sangat indah, berisi laut dengan pantai, danau, sungai, dan gunung serta pegunungan, gunung di hulu dan pantai di hilir, sehingga membentuk bentangan alam negara gunung. Manusia Bali tempo dulu memiliki jati diri, integritas, dan kualitas
yang sangat unggul dan orisinil atau genuine, seperti rajin, ikatan kuat bermasyarakat, mengabdi, memiliki tekad sangat kuat, setia berjuang untuk satu prinsip, ramah, loyal, hormat, jujur, pembela, disiplin, kreatif dan inovatif, berjiwa pemimpin, berpikir kritis, komunikatif, adaptif, dan berjiwa artistik. Kebudayaan Bali tempo dulu memiliki warisan adiluhung dan monumental berupa adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan luhur. Bali masa kini atau Wartemane merupakan rangkaian pembangunan Bali yang diselenggarakan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini. Alam Bali masa kini tergambar dari luas Provinsi Bali sekitar 5.590,15 km persegi, terdiri atas 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.493 desa adat. Bali memiliki 24 gunung, laut dan pantai sepanjang 633,2 km, kawasan konservasi maritim, 4 danau, 244 sungai, 22 air terjun yang dijadikan objek wisata, hutan seluas 136.827 hektar, luas lahan pertanian seluas 563.666 hektar, dan bukan pertanian 203.972 hektar. Manusia Bali masa kini tergambar sebagai berikut. Tahun 2022 jumlah penduduk 4,3 juta jiwa dengan rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,01% per tahun. Dan karakteristik manusia Bali meliputi jati diri, integritas, dan kualitas secara umum masih bertahan sampai saat ini. Dalam beberapa aspek mengalami kemunduran, namun dalam hal tertentu mengalami kemajuan. Kebudayaan Bali memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, yakni sebagai sumber pengembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat agar memiliki karakter, etika, moral, sopan santun, dan tata krama kehidupan yang baik sebagai sumber pengembangan berbagai karya seni yang kreatif dan inovatif, dan juga sebagai sumber pengembangan perekonomian Bali untuk kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu sekaligus haluan pembangunan Bali. Komitmen kuat pembangunan kebudayaan Bali meliputi adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Seluruh pencapaian pembangunan Bali masa kini yang sangat penting dan signifikan dirangkum dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Undangan dan hadirin sekalian, Bali masa depan 100 tahun Bali era baru merupakan era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Konsep Bali masa depan ini dirancang berdasarkan 3 alur waktu, yaitu Tri Semaya, Atite, Wartemane, dan Anegate. Konsep Bali masa depan ini berisi untaian peradaban Bali tempo dulu, pencapaian Bali masa kini, dan Bali masa depan sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, serta 3 alur proses, yaitu romantika, dinamika, dan dialektika, serta 3 alur ideologi,
yaitu kultural, religius, dan nasionalis yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep Bali masa depan ini harus dilaksanakan oleh generasi pada era 100 tahun ke depan yang mengandung unsur pertama, pelestarian dan pelindungan warisan adiluhung Bali tempo dulu dari Ide Betara Susunan, Lelangit dan Pengelisir Bali. Kedua, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali masa kini. Yang ketiga, pewarisan pencapaian 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Kemudian yang keempat, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan. Serta yang kelima, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan dan atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali masa depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman. Haluan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 disusun dengan niat baik, tulus dan lurus, serta tekad kuat untuk memuliakan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Niat dan komitmen kuat untuk melaksanakan haluan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru merupakan wujud subakti kehadapan ide yang widiwasa, ide Betara Susunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur dan lelangit Bali yang telah menganugerahkan warisan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang adiluhung. Undangan dan hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap melalui acara ini, haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 semakin dikenal, dipahami, dan dipedomani oleh seluruh masyarakat dan stakeholder. Untuk memuliakan untang alam, manusia dan kebudayaan Bali ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin pemerintah daerah di Bali, baik eksekutif maupun legislatif, dengan kesadaran penuh, disiplin dan rasa tanggung jawab memiliki kewajiban untuk melaksanakan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Wakil Gubernur Bali, Cok Oke Arte Ardana Sukawati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikian telah kita simak dan ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Bali yang telah disampaikan oleh Profesor Damriase. Dan saat ini kami mohon Bapak Ibu untuk dapat berkenan berdiri, kita akan foto bersama. Dan kepada rekan-rekan media dan fotografer kami persilakan untuk dapat mengambil gambar dari arah berlawanan di atas panggung. Hadirin dimohon berdiri.
Kembali kepada rekan-rekan fotografer dan rekan-rekan media, disilakan mengambil gambar dari arah berlawanan di atas panggung. Kami persilakan. Ya, mohon izin untuk dapat melihat ke kamera utama di depan. Dan untuk foto bersama akan kami pandu di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada rekan-rekan fotografer disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan berbahagia, saat ini tibalah saatnya kita pada puncak talk show Mata Lokal Memilih Series, dan kali ini akan kami persilahkan kepada moderator untuk dapat memandu acara talk show sepenuhnya. Kami silakan. Inilah talk show series dengan tema Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan dan Harapan Terhadap Presiden ke-8 Republik Indonesia. Menghadirkan pembicara utama Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan narasumber Iketut Sumarto, Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Bali. Cokorde Oke Arte Ardano Sukowati, Ketua PHRI Bali. Komang Suarsana, Wakil Ketua Partai Golkar Bali. Anak Agung Murah Adi Ardana, Anggota DPRD Bali, Fraksi PDI Perjuangan. Bade Mulyawan Arya, Ketua Partai Gerindra Bali. Tutik Kusumawardani, Politisi Partai Demokrat Bali. Profesor Dr. DRH Imadi Damriase, Akademisi Rektor Universitas Hindu Indonesia. Dr. Ana Agung Ayu Murah Tini Rusmini Gorda, Akademisi Universitas Pendidikan Nasional. Dr. Dadang Hermawan, Akademisi Rektor ITB Stikom Bali. Talk show ini akan dipandu oleh Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Disiarkan langsung dari Gedung Si Arnawo Taman Budaya Bali, Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Rahayu dan salam sehat. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Sungguh luar biasa saya menjadi moderator dalam acara yang kali ini dilakukan di kota Denpasar, Bali. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saya untuk menghangatkan suasana ini ingin menyampaikan pantun. Tapi saya minta dengan hormat, kalau saya menyampaikan sampiran dijawab cakep,
rame-rame ya, supaya saya kelihatan cakep gitu ya. Baik ya, kita mulai. Indah nian si mawar merah berduri, cakep. Betul. Durinya tajam, daunnya mengayun, cakep. Provinsi Bali boleh berbangga diri, punya haluan pembangunan hingga 100 tahun. Tepuk tangan dong buat Provinsi Bali. Satu lagi. Mengantar anak bujang mandi di kali, cakep. Kalinya bersih, batunya Kalimaya, cakep. Kawal terus 100 tahun haluan Bali. Tak peduli siapapun presidennya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, telah hadir bersama-sama dengan saya para narasumber yang sangat luar biasa dan menguasai betul apa yang akan kita lakukan, dan saya ingin menuju kepada Pak Ngurah Adi Ardana dulu. Pak Ngurah, selamat pagi, terima kasih Pak Ngurah. Pak Ngurah ini ada mic di depan Pak, mohon izin. Nah Pak Ngurah ini kan ketua Pansus ini, pembentukan Perda Nomor 4 tahun 2023. Pak Ngurah boleh cerita dong pada kita semua. Katanya saya dengar teman-teman di Pansus ini harus ngelembur lah dalam bahasa Inggrisnya untuk menyelesaikan kita punya perda ini Pak. Betulkah seperti itu Pak? Om Swastiastu, Sami. Jadi benar Mas Webi. Ya. Jadi tanggal 19 Agustus kami disampaikan oleh Pak Gubernur di DPRD. 19 Juli. Ya. Disampaikan oleh Pak Gubernur di hadapan paripurna, kami ditargetkan 2 minggu. 2 minggu harus kelar ya? 2 minggu untuk membahas. Ya. Gitu. Walaupun memang sebelumnya tentu ada tahapan. Jadi sudah FGD sudah, lalu diikuti dengan seminar sudah. Ya. Nah lalu tentunya pada hari itu kami menerima draft resmi, kan begitu. Ya kami kerja sampai malam dan besoknya ya Prof. Damri kami ketemu lagi dengan penyusun secara informal dan kami berharap untuk bisa diselesaikan. Ya. Sebelum kami floorkan ke teman-teman. Dan memang kami juga mendorong Pak Gubernur juga biar begadang juga. Kan begitu ya Pak? Tidak hanya pansusnya tapi Pak Gubernur juga harus begadang juga ya. Komunikasi harus dua arah kan begitu ya Pak. Kira-kira demikian. Ya. Pak, saya kepingin dapat satu poin dari Bapak ini. Pertama adalah apa yang paling penting dari Perda Nomor 4 tahun 2023 mengenai haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena apa? Yang saya baca itu yang tebel justru lampirannya. Betul nggak Pak? Silakan Pak. Jadi begini, sebenarnya yang perlu menjawab sebenarnya kan penyusun ini. Ya. Namun saya sebagai ketua tim pembahas juga turut serta dalam bagaimana menghasilkan suatu perda yang berkualitas. Dan pada saat itu pun kami berusaha memahami secara lebih mendalam. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Gubernur Bali. Bali ini dipandang dari masa lalu dan masa kini itu sudah 2 titik Pak. Ya. Jadi kalau orang-orang matematika ataupun orang-orang statistik, ya kita paham lah. Kalau 2 titik itu berarti kita sudah bisa menarik garis yang nantinya akan kemana. Ya. Nah oleh karena itu kita berupaya membuat kesepakatan dengan rakyat, dengan seluruh masyarakat terkait dengan hal-hal yang mendasar yang semestinya harus kita pertahankan, harus kita jaga agar kiranya Bali itu tetap Bali hingga 100 bahkan 1000 tahun ke depan. Ya. Oleh karenanya perda itu bersifat kualitatif dan kita membahas atas, betul ya Pak, jadi ada 3 hal penting di dalam Bali ini, yaitu manusia Bali, alam Bali, dan adat budaya Bali. 3 hal penting ini kita lihat ke belakang, kini, dan bagaimana ini akhirnya. Contohlah alam misalnya, kita bicara alam. Alam Bali saat ini tutupan hijau Pulau Bali itu di atas 70%. Nah ini sedikit kami mohon kuantitatifnya.
Kami minta kesepakatan masyarakat, kita masyarakat rakyat. Kita minta kesepakatan Pak Gubernur. Kira-kira pemerintah bagaimana? Kira-kira rakyat bagaimana? Agar kita tetap bisa berkehidupan dengan baik. Sehingga kualitatifnya saat itu kita sepakati 60% Pak ya. Sejelek-jeleknya. 60% ya Pak. Terjadi pergeseran hingga 60% dalam 100 tahun. Ini sedikit bisa menjaga garis lain. Lalu yang kedua, tentang budaya tentunya. Bali ini tidak bisa lepas dari budaya, mengingat budaya adalah menjadi dasar kepariwisataan. Betul. Dan kepariwisataan adalah menjadi sektor utama di Provinsi Bali. Ya. Izin, itu bagus. Beliau adalah Direktur Eksekutif di PHRI. Kebetulan saya juga Wakil Ketua PHRI. Iya. Nah, dengan adanya budaya yang bisa kita pertahankan, maka perekonomian pun dan kehidupan kita bisa bertahan, kan begitu. Budaya ini tidak hanya sebatas tari-tarian, Ya. tapi budaya ini adalah apa yang kita laksanakan sehari-hari, yang akan menjadi kita berkehidupan, dan itulah yang menjadi seperti yang disampaikan oleh CEO Bapak tadi, hospitality itu muncul di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Nah ini kita jaga. Ya. Apa yang kita mau, melalui apa? Melalui desa adat misalnya, Pak. Desa adat ada, puri ada, gitu. Dan juga manusia-manusia Bali sendiri yang harus kita upayakan terkait dengan adat dan budaya. Lalu ada manusia Bali. Manusia Bali ini bagaimana kita pertahankan agar bisa menjadi pengawal-pengawal terkait dengan upaya kita menjadikan Bali dan Bali. Nah ini semua muncul ada di dalam peda tersebut. Mungkin Bapak udah baca ya, saya sudah kirim ya. Ya, saya pelajari. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Sebelum narasumber setelah ini saya akan ke Pak Ketut Sumarto ini. Karena penting ini, Majelis Desa Adat ini. Kalau nggak ada desa adat, bukan Bali kayak gitu. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu pemaparan atau penjelasan atau reaksi dari pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Abdullah Aswar Anan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Abdullah Aswar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan selamat atas diselenggarakannya acara Mata Lokal Memilih oleh Tribun Bali yang mengusung tema Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru. Pelayanan publik yang berdampak sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Hal ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat juga membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik dan menjadi fondasi keberhasilan suatu daerah dengan dukungan transformasi digital. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah agar Bali dapat bergerak lebih cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap acara ini dapat membantu menciptakan ekosistem birokrasi Bali yang efektif, dinamis, dan partisipatif. Selamat kepada Tribun Bali yang telah menggelar kegiatan hari ini. Semoga berdampak bagi upaya untuk mendorong Bali jauh lebih hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Sumarto. Pak, silakan Pak. Pak Sumarto ini sebagai orang yang berkhidmat di Majelis Adat Bali, tentu tadi yang seperti yang disampaikan bahwa inti atau core dari perda ini ada di desa adat, Pak. Bapak sebutkan bahwa di Bali ini ada 1493 desa adat.
Terus mau diapain ini? Silakan Pak Suwarta. Satu. Baik, Mas Bebi. Yang pertama, kami dari komunitas desa adat di Bali dan juga majelis tentu sangat merasa angayu bahagia. Bersyukur sekali, sangat merasa berbahagia bahwa apa yang kami impikan sejak lama, bahwa Bali ini mesti ada pedoman arah tujuan yang jelas ke depan mau kemana, mau diapakan Bali yang kecil ini. Nah, hangayu bahagia bahwa pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, DPRD Bali itu bersepakat kemudian membentuk peraturan daerah ini berupa haluan pembangunan yang mencakup dimensi waktu 100 tahun ke depan. Karena itu menjadi penting. Yang sangat membahagiakan berikutnya adalah bahwa Unteng, tadi kan disebutkan dalam sambutan Bapak Wakil Gubernur yang dibacakan oleh Pak Prof. Damri bahwa Unteng atau inti core Bali itu ada pada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Angayu bahagianya adalah bahwa yang menjadi Unteng Bali ini menjadi arus utama pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Karena sumber utama Bali ini memang ada di situ, selain juga alam. Dengan sekarang Bali memiliki 1493 desa adat di Bali, yang menjadi pemilik paling sah, lokus utama pengembangan, pelestarian dari adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal itu, maka kemudian lewat haluan ini, ke depannya dia ini diperkuat kedudukan hukumnya, legal standingnya diperjelas, kemudian peran fungsinya diperjelas, dan terakhir itu kewenangan dan haknya dalam konteks pembangunan Bali keseluruhan itu menjadi sangat jelas dia dan kuat dia. Karena itu bagaimana Bali ke depan dalam konteks ini, desa adat yang sudah ada belasan abad ini, jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945, sampai sekarang tetap bertahan, ke depannya akan semakin dikuatkan. Maka yang paling strategis bagi kami itu setelah ada penguatan dari sisi regulasi, yang berikutnya adalah penguatan dalam konteks kelembagaan. Berikutnya setelah kelembagaan, regulasi kelembagaan, tahapan berikutnya adalah penguatan dari sisi sumber daya manusia. Harus ada orangnya ya Pak ya? Harus ada. Tidak ada adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal bisa berlangsung tanpa orang, tanpa ada manusianya. Maka tadi Pak Gungadi menyampaikan dimensinya alam, manusia, dan kebudayaan. Bagaimana manusia Bali sendiri, kerama Bali ini, eksistensinya, kebertahanannya harus dipertahankan. Yang menjadi kecemasan itu adalah bahwa angka pertumbuhan internal kerama Bali sendiri lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk migrasi ke Bali. Nah ini mungkin titik krusialnya nanti Bali. Jadi nanti nama Kedut jadi tidak ada lagi ya? Saya termasuk orang ini, makhluk langka nanti. Langka ya? Sangat langka. Ya, karena pertumbuhan penduduk di Bali, kerama Balinya sedikit ya Pak ya? Itu yang betul dipertahankan ya, KB Bali itu ya? KB Bali kan 4 orang itu Mas Bebi. Nah sekarang karena Bali selama ini dininabobokan dengan kampanye 2 orang, 2 anak, maka kemudian Nyoman dan Ketutnya makin berkurang. Ini yang harus didorong ke depan, bahwa KB Bali 4 orang itu paling tepat. Iya, mantap. Sekarang saya mau bergeser ke Profesor Damriasa nih. Prof, ini kan tadi sudah dijelaskan 2 narasumber kita mulai terang lah, karena para mahasiswa generasi muda perlu tahu ya, apa yang ingin dicapai sebenarnya dari 100 tahun haluan pembangunan Bali. Terutama tadi bagaimana kita bisa mempertahankan supaya Bali tetap Bali. Ya, silakan Prof. Terima kasih
Jadi saya sekarang sebagai akademisi dan pimpinan perguruan tinggi. Ya. Saya ingin melihat dari perspektif perguruan tinggi terkait dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru. Bukan sebagai penyusun, Pak. Jadi yang pertama tentu perguruan tinggi sangat berterima kasih. Gitu ya. Dan ini yang memang harus ada. Tidak hanya di daerah, tapi negara harus memiliki ini. Untuk apa nantinya menjadi pedoman dalam menyusun rencana induk pengembangan perguruan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru ini disebutkan juga beberapa permasalahan dan tantangan Bali ke depan. Dan ini merupakan bahan untuk kami di perguruan tinggi mendesain, menyusun peta jalan agenda riset di perguruan tinggi. Ya. Karena ada dua output penting yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Yang pertama, sumber daya manusia yang berdaya saing dan relevan. Nah, relevansi ini sangat penting. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi mencetak SDM yang tidak relevan dengan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah, tentu ini akan tidak menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, tetapi menghasilkan pengangguran. Jadi ini pentingnya haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru untuk mencetak sarjana-sarjana apa yang dibutuhkan ke depan. Misalnya salah satu contoh yang sederhana. Kalau kita lihat jumlah penduduk 100 tahun ke depan kan 9 sampai 11 juta ya. Kemudian luas lahan pertanian kan tidak bertambah. Ya, nah, pasti nyempit ya. Pak, ini malah semakin sempit. Dan disinilah diperlukan kreativitas dan inovasi riset. Ya. Untuk bagaimana membuat pertanian itu misalnya yang lebih produktif, yang bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya apakah itu vertical farming, smart farming, seperti apa yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya seperti Cina, gurun pasir sekarang dijadikan lahan pertanian. Jadi ini kalau kita memiliki haluan yang jelas, maka jelas apa yang kita akan lakukan. Tetapi kalau kita tidak memiliki haluan yang tidak jelas, maka tidak jelas seperti apa Bali ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Saya ingin bergeser ke PHRI ini. Bapak, silakan Pak. Ini buat kita kepingin tahu juga, apakah Perda Nomor 4 tahun 2023 ini membawa manfaat buat para pengusaha hotel dan pariwisata dan restoran di Bali. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Selamat siang Bapak Ibu hadirin peserta talkshow pada kali ini. Ada Bapak pejabat eksekutif hadir dari asosiasi, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu narasumber. Izinkan pertama saya sampaikan permakluman Pak Beni. Siap. Saya selaku Direktur Eksekutif PHRI mewakili Pak Co Aceh sebagai Ketua PHRI hadir pada kali ini. Baik, apa ada manfaat bagi dunia pariwisata khususnya akomodasi hotel dan restoran? Dan restoran Pak. Kami di PHRI sebenarnya sudah sering menyampaikan perlu adanya grand design pariwisata. Ya. Jadi salah satunya yang dirancang tentunya kalau bicara 100 tahun, salah satunya bagaimana merancang 100 tahun ke depan pariwisata Bali itu seperti apa. Ya. Ya, kalau tadi Pak Prof. Damri sudah menyampaikan dan Pak Ngurah Adi juga menyampaikan bagaimana Bali itu dari alam, kemudian manusia dan adat budayanya. Nah kalau dari alam, kami sendiri punya concern terkait dengan sumber air. Ya, sumber air nomor satu. Sumber air ini penting sekali. Saya sudah membaca beberapa hasil penelitian bahwa ke depan Bali ini akan bisa terjadi krisis air kalau seandainya tidak ada pemikiran rancangan yang baik terhadap bagaimana mengelola air ya. Ya, apakah itu air bawah tanah atau air permukaan. Nah, ini menjadi hal yang penting melihat bahwa alam Bali itu tidak boleh sampai terjadi kekeringan dan ini tentu akan berakibat tidak baik bagi pariwisata. Ya, itu menjadi. Nah, yang ada saat sekarang ini banyak sekali dunia pariwisata apapun itu, apakah akomodasi, destinasi dan sebagainya. Kadang-kadang
dijadikan sebagai memunculkan permasalahan tentang air. Ya, jadi kami di PHRI ada beberapa anggota kami hotel yang sudah mengelola air itu dengan sumber airnya dari air permukaan atau air laut. Ya, tentu dengan investasi yang besar. Namun saya belum dapat update apakah masih diberlakukan pajak sejumlah air yang diambil. Ya, katakan kalau di suatu hotel mengambil air laut sejumlah 100 kubik, itu kena pajaknya juga yang 100 kubik itu. Padahal yang 100 kubik itu baru bisa dikelola dan diolah, dipakai itu cuma 40%. 60%-nya masih garam dan dibuang lagi ke laut. Nah, ini tentunya menjadi pandangan bagaimana ke depan, apakah mungkin pemerintah juga bisa melakukan investasi terkait dengan pengadaan air ini. Dan juga terkait dengan budaya, kami betul-betul mengandalkan Bali ini bisa lestari budayanya hingga 100 tahun ke depan atau selamanya. Karena Pak Beni ketahui wisatawan datang ke Bali itu bukan karena anggota PHRI Hotel A, Hotel B, bukan. Iya. Mereka datang karena budayanya. Ya, kebetulan saja mereka menginap di kami. Nggak ada jualan di Kalau Bali. budayanya nggak ada, tentu hal ini juga akan menyulitkan. Karena Bali itu sejak 1925-30 itu justru dikenalkan oleh orang asing karena budayanya. Jadi ini membawa manfaat kalau misalnya Grand Design ini dibuat, tentu kami akan mendapatkan manfaatnya. Itu kira-kira Pak Beni. Luar biasa. Jadi ini nyambung semua. Dan sekarang saya mau bergeser ke politisi nih, ya kan, Pak Made Mulyawan Arya ini. Silakan Pak Made. Kebetulan ini Partai Gerindra ini bukan sudah punya calon presiden ini, ya kan, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Saya kepingin tahu, Pak Made Mulyawan Arya, apakah Pak Prabowo punya, punya sesuatu yang pesan khusus terkait dengan Bali? Silakan Pak Made. Terima kasih Mas Febri. Terima kasih semuanya. Saya izin say hello dengan adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, adik-adik mahasiswa ini generasi penerus bangsa. Mereka bagian dari haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan. Kebetulan apa yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, pada saat Pak Prabowo memberi saya mandat sebagai Ketua DPD, beliau hanya pesan 3 hal. 3 ya? 3 hal. Yang pertama, beliau berpesan, gua percaya lu, saya percaya aku. Pertama, jaga adat, istiadat dan budaya Bali. Gitu ya. Jadi jaga adat istiadat dan budaya Bali nomor 1 ya. Yang kedua, jaga kelestarian alam Bali. Ya. Dan yang ketiga, jaga kerukunan umat beragama di Bali. Gitu hanya 3 hal. Beliau tidak berpesan menangkan Gerindra, besarkan Gerindra, menangkan saya, tidak ada berpesan itu. Beliau 3 hal itu berpesan dan berikan mandat kepada saya. Ya. Pak, untuk melakukan pesan itu, apa yang sudah dilakukan oleh Gerindra Bali, terutama oleh Pak Made Mulyawan Arya, supaya generasi Kerama Bali ini menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri? Silakan Pak. Ada beberapa hal yang saya lakukan, tapi memang connecting, bersinergi dengan 100 tahun haluan Bali, pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Tapi mungkin ya sekitar 25 tahun ke depan ya, karena kami tidak berpikir ke 100. Belum sampai 100 tahun sana, ya. Karena saya seorang diri hanya dengan berbekal dengan teman-teman dan kawan-kawan. Mungkin dari segi pemuda, karena kenapa? Karena pemuda ini adalah mereka akan penerus-penerus kita nanti. Karena untuk 25 tahun ke depan, untuk 100 tahun ke depan, pemuda-pemuda inilah yang akan. Hal yang kami sudah lakukan dan instruksi juga dari Ketua Umum kami. Tadi talenta pemuda-pemuda yang di Bali, baik yang bertalenta akademik dan non-akademik. Nah, yang memang talenta di akademik, kami arahkan ke Universitas Pertahanan. Di situ memang full beasiswa. Memang dari sekian masyarakat yang kurang mampu, yang memang akademiknya luar biasa, dan diterima dan full beasiswa. Dan pesan saya kepada mereka, setelah kau jadi Dek, tolong balik ke Bali, bangun Bali.
Dan yang tidak tembus di Universitas Pertahanan, kami melalui jalur kami minta beasiswa untuk di Universitas Kebangsaan. Nah di situ banyak ada tentang pertanian, ada tentang ahli sampah. Nah di situ juga beasiswa full. Dan pesan saya juga tolong balik ke Bali. Ya, ya. Nah itu dua hal. Yang ketiga tentang olahraga. Olahraga secara tidak langsung Pak Koster sudah sebelum membuat perda ini Pak Koster sudah melakukannya. Ya spesiali di cabang tinju. Beliau membantu kami dengan memberikan sebidang tanah sebesar 25 are. Dan kami di sana membangun boxing sport science, Bali Boxing Sport Science. Tapi memang tapi untuk semua cabang olahraga bisa. Nah di situ ada tempat latihannya, di situ ada messingnya, ada gymnya, ada poolnya untuk dan yang paling penting di situ ada pusat sainsnya. Nah kita bisa melihat dari atlet-atlet tersebut grafiknya, bagaimana grafiknya latihan, bagaimana grafiknya grafiknya latihan, grafiknya pertandingan. Nah kita mulai dari sains dan kita didik itu dari usia dini, dari umur dari 8 tahun. Nah bahkan yang kita sudah didik sekarang sedang final di Popnas Palembang. Ya. Itu ada 2 orang yang kita didik dari umur kecil. Ya. Nah itu karena kedepannya akan jadi, itu termasuk bagian dari 100 tahun pembangunan Bali. Cuman kita tidak berpikir ke 100 tahun, mungkin 25 tahun dulu. 25 tahun dulu ya. Nah. Gitu ya Pak ya. Okay. Baik, terima kasih. Saya mau bergeser ke Pak Komang Suarsana nih Pak. Pak Komang, ini Anda politisi Partai Golkar punya satu concern lah kepada pertanian di Bali. Sistem pertanian udah dari dulu kala lah. Saya dari kecil sudah di buku pelajaran itu ada subak. Udah dari dulu. Bagaimana concernnya Partai Golkar terkait dengan 100 tahun Bali ke depan, haluan terkait dengan pertanian Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Febri, Om Swastiastu. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Febri, saya ingin melontarkan pertanyaan dulu buat audiens Pak. Ya. Diizinkan Pak ya? Siap, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini termasuk adik-adik mahasiswa, saya ingin tanya satu hal, mohon dijawab dengan hati nurani yang tulus Pak. Ya. Siapa yang di sini punya anak cucu yang cita-citanya akan jadi petani? Ayo siapa? Ayo. Ada yang ingin jadi cita-citanya jadi petani? Enggak ada Pak. Tidak ada yang jawab? Enggak ada Pak. Satu orang di belakang. Oh, satu orang di belakang. Nah, artinya yang cita-cita anak cucunya jadi petani nanti, apalagi 100 tahun ke depan. Iya. Tidak ada yang jawab? Enggak ada Pak. Nah. Jadi petani enggak bagus berarti kata. Nah, itu yang ingin kami jawab Pak Febri. Ya. Jadi dari kondisi pagi ini, ada pesimisme kita bahwa apalagi 100 tahun ke depan, hari ini saja sampai tahun depan, 2 tahun depan, 10, 50 tahun ke depan, ternyata tidak ada yang mencita-citakan diri jadi petani. Nah, apalagi kalau saya tanya ada mahasiswa yang baju kuning, baju biru, mungkin semuanya juga tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Apa yang kita bisa tangkap dari kondisi ini, Pak Febri? Ya. Jadi pertanian itu dalam kondisi di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mestinya harus kita bangun. Apalagi tadi Pak Ketut Sumarte, Prof. Damri dan juga rekan-rekan narasumber yang lain memberikan gambaran bahwa alam Bali, manusia Bali, kebudayaan Bali itu di sektor pertanian sesungguhnya menjadi supporting utama. Bagaimana kita melestarikan semua alam, manusia dan kebudayaannya. Tetapi kondisi kita seperti saat ini. Nah, atas kondisi itulah Partai Golkar yang memang sudah sejak lahirnya dibangun dengan doktrin karya kekaryaan. Pertanian menjadi salah satu memang program yang memang harus dikembangkan terus-menerus untuk bagaimana Indonesia, Bali saat ini ke depan itu menjadikan sektor pertanian sebagai unggulan. Karena kita tidak bisa bantah, tidak bisa kita salahkan. Manusia Bali tanpa pangan apakah bisa hidup?
alam Bali tanpa tumbuh-tumbuhan di sektor pertanian apakah bisa lestari? Jadi pertanian itu sesungguhnya sesuatu yang sangat vital dan menentukan hidup matinya kita semua ke depan. Ya. Nah kebetulan di dalam penyusunan haluan Bali 100 tahun ke depan ini, kader-kader kita yang duduk di legislatif, bahkan juga yang di eksekutif banyak memberikan masukan karena proses ini walaupun berjalan singkat tetapi sangat komprehensif. Ya. Memberikan masukan bagaimana pertanian itu ke depan bisa dibangun dengan sebuah komitmen, bisa dibangun tidak meninggalkan nilai-nilai adiluhung yang sudah diwariskan di masa lalu maupun dikembangkan saat ini untuk ditransformasikan ke dalam sebuah wujud aktivitas pertanian yang lebih modern. Itu ya Pak ya. Nah, tentu kita tidak berharap pertanian ke depan masih dikonotasikan petani-petani lansia yang kotor bekerja di tempat yang becek. Ya, mungkin itu yang salah satu menjadi jawaban dari teman-teman tadi, tidak ada yang berniat jadi petani karena dibayangkan petani itu kotor, becek, baju robek, makan siangnya mungkin apa setengah hari dan hasilnya mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Ya. Nah, artinya dari kondisi-kondisi itulah doktrin karya kekaryaan Partai Golkar selalu ingin memberikan kontribusi kepada daerah, kepada bangsa dan negara untuk menggiatkan, untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian ini betul-betul menjadi prioritas utama. Bahkan kalau boleh katakan ke depan, dalam 100 tahun ke depan ini, mulai tahun 2025, seharusnya sektor pertanian menjadi sektor prioritas di Bali. Mohon maaf, pariwisata akan disupport oleh pertanian. Sektor-sektor yang lain juga akan disupport oleh pertanian. Tinggal bagaimana membangun kolaborasi dan sinergi sehingga pertanian kita ke depan itu memang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga kebutuhan pangan, alih fungsi lahan yang kita pesimis akan bisa ditekan ke depan, sebenarnya itu di Perda pun sudah diatur Pak Firly. Ya. Itu bagaimana alih fungsi itu dibatasi. Bahkan beberapa kabupaten itu sudah diatur secara jelas dalam pasal dan ayatnya Perda ini bahwa alih fungsi lahan di daerah itu dibatasi, tidak boleh serta-merta lahan persawahan, perkebunan dialih fungsikan menjadi pembangunan fasilitas baik itu perumahan, akomodasi pariwisata dan lain sebagainya. Baik. Kira demikian Pak. Ya, dan kebetulan calon presiden dari Partai Golkar sama dengan calon presiden dari Partai Gerindra. Asungkare Pak, Asungkare. Ya, sama-sama ya, paham soal pertanian. Ya, mungkin karena itu juga kami didudukkan berdekatan ya. Iya. Tepuk tangan. Dan saya bergeser ke Bu Tuti Kusumawardani nih. Bu, Ibu kan hari ini nggak ikut galau kan Bu ya? Enggak ya. Jadi biarlah itu urusan para politisi di Jakarta Ibu ya. Kita ngurusin Bali aja ya. Iya Bu. Ibu kan perempuan. Tentu perda ini nggak mungkin bisa jalan Bu kalau tidak didukung oleh para perempuan Bali. Termasuk juga para perempuan yang ada di Partai Demokrat. Apa yang mau dilakukan Partai Demokrat Bali untuk perempuannya supaya juga paham soal perda ini, ikut memberikan support supaya 100 tahun ke depan apa yang kita harapkan bisa terwujud. Silakan Bu Tuti. Terima kasih moderator. Jadi mungkin saya agak berbeda sedikit dengan Pak Komang Suarsana tadi. Kalau tadi beliau menanyakan kepada audiens, ya, siapa yang ada cita-cita jadi petani. Kalau saya beda. Ya. Saya sebagai perempuan, saya ingin memotivasi bahwa kita semua butuh pertanian dan bagaimana kita menyokong haluan pembangunan 100 tahun ke depan untuk 100 tahun ke depan Bali untuk pertaniannya. Ya. Jadi kebetulan saya memang politisi dari Partai Demokrat, tetapi saya sendiri adalah Ketua Wanita Tani Indonesia Bali. Oh kebetulan, buat tangan buat Ketua Tani. Jadi jangan takut jadi petani kira-kira gitu ya? Jangan takut. Yeah. Petani tidak identik dengan kemiskinan, tidak identik dengan hal-hal yang kotor dan tidak menyenangkan, tetapi petani bisa eksis sesuai dengan kemampuan kita. Untuk itu jadilah petani yang cerdas tentunya. Yeah. Nah tentunya di sini dengan seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata
perempuan-perempuan Bali sudah mulai sadar bahwa perempuan Bali itu harus semakin kuat dan setara serta sejajar dalam perannya dengan kaum laki-laki. Jadi para perempuan Bali ingin ikut serta mengambil bagian dalam pencari nafkah. Ya, itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi perempuan-perempuan di Bali masih banyak kan yang kepingin jadi petani kan Bu ya? Masih, saya sendiri petani, praktisi. Jadi itu ya Bu ya harapannya ya. Iya. Jadi perempuan juga harus tahu bahwa ke depan ini kita mesti harus pertanian harus maju supaya ketersediaan pangan di provinsi ini bisa dicukupi di dalam negeri sendiri ya. Iya. Baik. Dan kita sendiri sudah melihat bagaimana perempuan-perempuan Bali itu sudah masuk dan merambah ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Tentu tujuannya adalah ingin berpartisipasi, ingin mengambil bagian dalam kesejahteraan dan meringankan beban keluarga. Dan perempuan Bali juga sudah sadar bahwa perempuan Bali yang mempunyai tugas yang sangat kompleks ini tetap patuh juga, tetap mau menjalankan tugas-tugas keluarga, tugas-tugas domestik di dalam keluarga. Oke, terima kasih tepuk tangan buat saya. Ingin dari perempuan harus ke perempuan juga. Saya kepingin menyapa Ibu Ayu Ngurah-Tini Rusmini Gorda, silakan Bu. Ini salah satu perempuan yang barangkali tadi disebutkan Ibu sebagai perempuan yang sudah berkancah dan punya nama lah di Bali gitu ya. Bu, ini saya kepingin Ibu bicara soal SDM karena tadi disebutkan Desa adat nggak bisa jalan kalau orangnya nggak ada, SDM-nya nggak ada. Lalu yang penting tadi juga disebutkan oleh Pecarian Agung kita itu adalah kemampuan ekonomi kita. Ibu bisa jelaskan sekarang kondisi SDM dan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Bali saat ini dan apa yang mesti kita lakukan supaya orang-orang Bali, kerama Bali ini bisa menjadi talent-talent yang bagus itu. Silakan Bu. Terima kasih. Pertanyaan tertantang, saya ingin tertantang ya. Kalau ingin SDM yang bisa menerjemahkan haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru, kuliah di Undiknas. Ada Undiknas nggak di sini mahasiswanya? Boleh promosi ya. Jadi banyak sudah yang disampaikan oleh para narasumber, bahkan saya duduknya di samping penyusun nih juga. Jadi penyusun dan kebetulan yang jadi ketua itu juga masih ada saudara. Jadi mudah-mudahan ada KKN nanti dibuatkan satu hal, saya ingin adalah ada perda yang mengatur tentang ekosistem pentahelix. Oh gitu ya Bu ya? Iya, jadi biar nggak jalan sendiri-sendiri nih. Ya, pemerintahnya jalan sendiri, akademisinya buat kajian juga nggak mendukung haluan 100 tahun ini. Dunia usahanya, nah itu tadi PHRI-nya juga jalan sendiri. Masyarakatnya mau bagaimana? Nah ini media ini udah berperan, Tribun udah luar biasa untuk memainkan sosialisasi ini. Tepuk tangan buat Tribun. Ya. Tapi kalau ini tidak diikat oleh sebuah regulasi, saya yakin pentahelix itu hanya sekedar lip service. Ya. Jadi hubungan ekosistem ini perlu dibangun. Karena di dalam perda ini kan udah nggak boleh dikotak-katik nih, udah jadi. Ya. Harus dilakukan. Nah seperti apa? Kebetulan saya juga dari akademisi, jadi bukan seorang rektor ya seperti Prof. Damri, tetapi saya salah satu pendiri dari 2 lembaga pendidikan dari warisan ayah. Jadi tanggung jawab saya adalah bagaimana menjalankan visi dari dan misi dari perda ini. Nah, jadi seperti saya juga di Undiknas seperti itu. Kita harus kepada visi. Apapun yang terjadi, ya dinamika apapun menuju visi itu nggak masalah, asal kita juga tujuannya sama ke visi itu. Jadi apa yang dipentingkan, ya Trihita Karana sudah ada,
Bagaimana implementasinya dari yang dikatakan dari 100 haluan pembangunan Bali ini adalah kerama Balinya selamat, baik ya, dan itu alamnya baik, terjaga, kebudayaannya. Ya itu kan sebuah konsep Trihita Karana yang memang harus seimbang, nggak ada yang harus ditiadakan perannya. Terus yang kedua, agar bisa konsep itu berjalan, kalau nggak ada komitmen, Trikaya Parisuda nggak mungkin bisa jalan. Nah ini komitmen ini sudah dituangkan di Perda, tinggal pelaksanaannya komitmen nggak? Ya. Pentahelix ini. Ya. Ya. Jadi 3 dimensi waktu itu akan menjadi suatu penguatan bagi kita. Jadi Bali masa lalu dan masa kini itu dua dimensi waktu udah kita miliki seperti tadi dikatakan oleh Ketua Pansus. Artinya modal kita sudah punya. Nah sekarang yang terjadi hari ini sampai 100 tahun itu sudah tahu kita maunya seperti apa manusia Bali, alam Bali dan kebudayaan Bali. Ya. Ya, jadi waktu menuju 100 tahun masih bisa kita perbaiki asal ekosistem dari Pentahelix ini terjaga dengan rapi dan ada penguatan. Siapa berbuat apa, pemerintah mau buat apa, eksekutif, legislatif, yudikatifnya harus kuat juga. Ya, ada regulasi kalau nggak tegas sama saja. Ya. Ya, jadi SDM kunci utamanya. Jadi SDM Bali nanti harus cerdas secara intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Itu yang tidak boleh hilang di dalam era digital ini. Itu. Terima kasih. Kayaknya Bu Tini harus berkolaborasi dengan Pencarian Agung. Karena apa? Karena kan beliau yang bertanggung jawab terhadap desa adat. Iya, saya Gimana selalu orangnya di desa adat jadi punya talent gitu Bu. Iya. Ya kan? Jadi saya sudah hobi saya juga kolaborasi. Oke. Jadi berapa kali saya sudah audiensi ya. Jadi saya ingin cerdaskan juga 1450 bendesa adat ya, nggak boleh lagi turun temurun yang nggak benar, tetapi harus berkualitas juga. Gitu ya. Jadi kuliah aja di Undiknas. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Tini. Sekarang kita ke Pak Dadang Herman, Pak. Pak, ini kan Bapak ngurusi soal digital ini, Pak. Ini kan kita tidak tahu nih 100 tahun ke depan ini Bali kayak apa. Dan tentu perlu dibantu karena generasi muda teman-teman ini, mahasiswa ini, taunya kalau melihat informasi ini pakai handphone atau pakai laptop, Pak Dadang. Saya kira Pak Dadang perlu juga ikut bantu untuk sosialisasi 100 tahun haluan pembangunan di Bali. Silakan Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu yang narasumber dan juga para undangan serta para mahasiswa sekalian. Izinkan saya berpantun dulu. Wes pantun ini nyaingin saya dong Pak. Makan siang, makan malam. Gratis. Sudah lapar ya. Keduanya memakai tangan. Cakep. Izinkan saya menyampaikan salam kepada hadirin sekalian. Mantap. Selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik semua. Terima kasih sudah saya diberikan kesempatan untuk tampil di forum yang luar biasa ini. Yang pertama saya mewakili Stikom Bali, di mana di situ ada 300 dosen, 6.500 mahasiswa dan 10.000 alumni, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada terbitnya tentunya Dewan dan pemerintah, terbitnya haluan ya, 100 tahun pembangunan ekonomi Bali ke depan. Itu sangat luar biasa dan mudah-mudahan itu kan menjadi haluan yang betul-betul dilaksanakan oleh nanti penerus-penerusnya. Sebagaimana kita tahu bahwa di kita ini ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti gubernur, ganti kebijakan, dan seterusnya. Tetapi dengan adanya pedoman ini, maka diharapkan betul-betul pembangunan di Bali ini berpedoman kepada yang telah kita sepakati, telah kita keluarkan. Dan tentu saja kami berharap itu tidak hanya sekedar pedoman saja, tetapi juga betul-betul dilaksanakan. Dan di kami apa yang disebut dengan istilahnya ada NAKO Pak ya.
NAKO itu no action concept only. Kemudian juga apalagi nanti itu kan 100 tahun sama-sama dengan mimpi atau dream. Ya. Ada NADO juga, no action dream only. Nah mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan salah satu yang bisa menjadi tantangan atau fakta yang saya tahu selama ini adalah tingkat pendidikan tinggi di masyarakat Bali. Artinya APK ya, yang APK angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ya, APK itu bagaimana usia masyarakat Bali yang 18 sampai 25 tahun itu ada di angka sekitar 40%. Dan itu dikeluarkan oleh waktu itu Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti. Saya cukup bahagia juga karena apa? Karena rata-rata nasional sekitar 33 atau 34%. Jadi bagus ya ini Pak ya berarti ya? Nanti dulu itu. Nah ternyata nomor 1 itu ada di Jogja Mas. Di Jogja itu sekitar 50 atau 51%. Nah tetapi setelah diselidiki ternyata masyarakat yang kuliah di Jogja dan di Bali ini juga mohon maaf ada pendatang. Nah jadi pendatang itu di Bali yang kuliah di Bali ini sekitar 6 sampai dengan 7% juga. Ya. Artinya orang lokal Bali yang kuliah di perguruan tinggi sama juga dengan nasional. Nah ini tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan APK masyarakat Bali untuk kuliah di perguruan tinggi. Karena tadi kan di haluan itu kan ada satu faktor yang paling kunci adalah SDM. Ya, SDM ini bagaimana supaya kita lebih banyak itu APK-nya di pendidikan tinggi dari daerah-daerah lain. Yang selama ini saya cukup sumringah, tetapi ternyata sama juga dengan APK nasional gitu. Karena ada beberapa pendatang yang masuk ke Bali untuk kuliah di Bali dan itu mengurangi tingkat APK Bali. Nah, jadi ini salah satu yang harus didorong oleh semua pihak. Jangan juga mohon maaf mengkotak-kotakan, misalnya pendidikan dasar bagiannya kabupaten kota, pendidikan menengah bagiannya provinsi, pendidikan tinggi ini bagiannya pemerintah pusat. Nah, saya kira hal ini mungkin saya sarankan tidak usah terjadi di Bali. Semua tingkatan pemerintahan memperhatikan hal ini. Saya kira untuk pendidikan dasar dan menengah sudah cukup tinggi, sudah hampir 100% APK kita, tetapi untuk pendidikan tinggi ini masih 36 atau 35% yang itu perlu terus didorong untuk menyambut Bali di 100 tahun ke depan. Saya kira itu. Angka partisipasi kasar itu bagusnya berapa Pak Dadang? Kalau kita kan masih 38,46% ya di Bali ya? Iya. Itu kalau saya sih berkehendak di atas 50%. Oh, di atas 50 negara maju itu katakanlah Singapura, Korea itu di atas 60% APK-nya, sehingga mereka maju sesuai dengan tingkat pendidikan tinggi yang dipunyainya. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah hadir bersama-sama dengan kita adalah pimpinan DPRD. Nah, tentu mereka patut kita dengarkan bersamalah. Panitia mohon dibantu mic-nya untuk Pak Madir Dirgayasa, Ketua DPRD Tabanan, Pak, terkait dengan ini 100 tahun Bali perlu ditata ini, Pak. Adakah mic-nya yang bisa dibantu untuk Pak Dirgayasa? Panitia. Nah ini. Pak Dirga, dipersilakan Pak. Nah itu dia. Karena penting ini didukung juga oleh para politisi di DPRD. Silakan Pak. Om Swastiastu. Maaf Bapak, nama saya Imade Dirga Pak. Oh Pak Dirgayasa itu. Iya. Biar tidak salah nanti. Iya. Nanti saya kalau ke di Tabanan dicari-cari, saya dari Dirgayasa itu tidak ada. Dan nama saya Dirga Pak. Iya. Ya. Yusa nih baru panjang umur Pak. Nah, Yasa itu beda lagi. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih Pak kepada Tribun yang sudah melaksanakan talkshow yang luar biasa ini yang terkait dengan haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan. Ini luar biasa Pak. Ini bagian daripada sosialisasi Pak kira-kira ya. Menurut saya ini sosialisasi. Ini pemikiran haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan ini pencetus dan yang melaksanakan kayak perda ini Pak, yang membangun dan membuat perda ini luar biasa Pak, tepuk tangan
Tepuk tangan buat kita semua. Terutama Pak Koster yang mungkin pencetusnya ini, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Gubernur, biar terpilih kembali sebagai gubernur untuk kedepannya. Mantap. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih juga pada yang ada di depan, tokoh-tokoh kita, tokoh partai ada juga, akademisi juga ada, ya, yang luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas masukan-masukan yang tadi. Tapi saya kritisi Pak yang satu yang terkait dengan pertanian. Rasanya orang bercita-cita menjadi petani Pak, bukan sekarang saja tidak ada, dari dulu tidak ada. Tetapi nyatanya petani itu ada Pak. Kalau tidak ada petani Pak, mungkin kita semua yang tidak ikut bertani bangkrut juga, tidak makan nasi Pak. Tetapi perlu diketahui Pak, bahwa pertanian yang ada sekarang ini, kami mohon dengan sangat pemerintah ini perhatian. Yang sudah cita-citanya tidak ada tetapi dia menjadi petani. Ya. Ini bagian daripada hobi daripada masyarakat juga Pak. Dia bertani. Nah ini petani yang menjerit ini sudah banyak nggak yang tahu? Ini katanya harus dilestarikan. Cita-cita orang menjadi petani tidak ada. Tapi perhatian pemerintah ini kami inginkan Pak. Lebih daripada yang sebelumnya Pak. Sekarang misalnya Pak, pupuk susah Pak. Pupuk bersubsidi susah Pak. Kalaupun ada luar biasa tingkatannya mungkin sampai 200 kali daripada yang ada subsidi Pak. Maka dari itu kami harapkan kepada pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan petani yang sudah ada. Yang tidak ada cita-cita menjadi petani tetapi dia menjadi petani. Wajib kita perhatikan Pak. Ya. Yang kedua kami juga ingin sampaikan bahwa tanah yang sekarang kita pakai pertanian ini tidak mungkin akan lebih banyak Pak. Diperbanyak tidak mungkin Pak. Tetapi memperkecil Pak. Tapi cita-cita untuk melestarikan subak dan lain sebagainya, ini seperti apa yang disampaikan tadi, jangan ngomong saja. Jangan menjadi pimpinan daerah, menjadi politisi, ujung-ujungnya jadi pengembang. Bagaimana kita bisa mempertahankan pertanian itu Pak? Yakin saya tidak bisa. Masa jadi pimpinan daerah, menjadi politisi, menjadi pengembang? Kan ini risiko kita juga yang harus kita pikirkan, tidak bisa ngomong saja Pak. Nah maka dari itulah apa yang dilakukan sekarang dipikirkan ini luar biasa Pak. Memuliakan Pulau Bali, memuliakan manusia Bali, alam Bali ini sudah luar biasa Pak. Mudah-mudahan yang memikirkan ini tentunya juga akan melaksanakan. Harapan kami juga sebagai masyarakat, mewakili masyarakat Tabanan tentunya, mungkin masyarakat Bali Pak, ngaturang suksomo banget niki kepada pencetus ini. Dan mudah-mudahan setelah 100 tahun ke depan ini, untuk selanjutnya juga harus dipikirkan Balinya Pak. Ya. Tidak hanya 100 ke depan saja ini. Ini luar biasa Pak, mudah-mudahan mungkin lagi 100 tahun, saya lagi 2 kali ya sudah mitis. Nyen nasan ini umur 100 tahun ke depan dengan kuantan ini wajib kita hormati Pak. Ya. Saya sangat hormat dan kagum kepada yang sudah menyelenggarakan. Ini terkait juga Pak, terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Bali. Undang-undang Provinsi Bali ini bagian daripada 100 tahun ini mungkin Pak. Ya. Betul Pak? Betul. Nah ini ya, kami mohon dengan hormat ya, ini bisa dilaksanakan, tidak hanya pemikiran ya, wacana, ini wajib dilaksanakan. Ya. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih Pak Made Dirge. Mohon maaf tadi saya salah sebut nama, bacaannya salah Pak. Jadi yang berikutnya saya berharap Pak Ketut Swastike, Ketua DPRD Bangli. Pak Ketut silakan Pak Ketut. Jadi Pak Ketut termasuk nama langka ya, silakan. Banyak Pak, tidak langka, tren ini namanya. Iya. Disenangi namanya ini banyak. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber yang telah hadir dan telah memberikan sebuah pendapat-pendapatnya kepada kita semua. Yang sudah barang tentu dari pendapat-pendapat itu kita akan menjadi wawasan kita tambah luas. Tepuk tangan dulu Bapak pada Bapak ya, dan Ibu Moderator. Jadi saya terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak dari Tribun sudah mengundang kami.
Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau saya memandang bahwa 100 tahun ke depan ini, haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan ini sudah barang tentu kita berpikir kepada 100 tahun yang lalu, Pak. Terus dari 100 tahun yang lalu apa sih persoalannya yang kira-kira harus kita benahi sehingga kita perlu 100 tahun mendatang, kan itu konsepnya di awal dulu menurut pandangan saya. Dan saya terima kasih banyak kepada pemerintahan Provinsi Bali telah menerbitkan daripada peraturan daerah ini gitu. Nah selanjutnya saya di sini saya bingung juga goalnya apa sih? Kan itu persoalannya. Goalnya apa sih di 100 tahun ini? Jadi kita melihat kalau kita pertanian dikatakan goal tadi, saya kira pertanian juga memang kalau di Bangli memang pertanian luar biasa, Pak. PDRB kita terbesar dari pertanian karena jeruk ada di situ. Pertanian, hasil pertanian yang punya nilai ekonomis tinggi. Tapi bagaimana beras dan sebagainya. Nah sehingga ketika kalau kita goalnya pariwisata sudah barang tentu nanti bagaimana pertaniannya. Kalau kita kembalikan kepada jati diri kita di dulu, jadi jati diri kita yang dulu berarti kita makannya kayak apa sih? Ya. Karena tren-tren ini kan betul-betul harus kita jaga bersama ke depan. Bagaimana rakyatnya bisa makan, bisa sejahtera dan sebagainya, itu kan konsep nanti di akhir gitu. Jadi menurut pandangan saya bagaimana keramah-tamahan dari masyarakat Bali yang dulu toleransi yang luar biasa kita bangkitkan lagi, kita kembalikan lagi sehingga budaya-budaya bangkit dan sebagainya, sehingga nanti pariwisata kan bisa berkembang karena unggulan kita di pariwisata. Tapi kita tidak boleh meninggalkan daripada pertanian. Petani ini biar bisa makan, agar jangan import datang dari sini dia dapat untung, kok kita bisa daerah yang potensi ini tidak bisa kita melakukan itu. Yang mana salah ini? Yang mana salah? Jadi jadi pendapat kami di sini bahwa kami mungkin di sini mengajukan beberapa hal, goalnya apa sih sebenarnya? Terus apakah sudah apa sampaikan Ibu tadi dari Undiknas itu sudah luar biasa menurut saya. Sinergitas itu penting. Nanti goalnya ini rencana kerja anggarannya malah berbeda dan di legislatif gitu. Jadi pemerintah daerah membuat APBD, goalnya pertanian lalu pariwisata yang masuk ke situ. Jadi artinya yang paling penting di sini adalah di tingkat implementasi, di tingkat realisasi daripada program 100 tahun ini, bukan hanya sebuah teori. Jadi dari pandangan ini apa yang kemarin kami menerima undangan adanya pengiling-iling yang di Besakih itu sudah luar biasa, sudah kita sakralkan. Ini sudah kita arahkan bahwa komitmen ini harus dijalankan oleh rakyat Bali yang luar biasa itu. Tetapi sekarang di tingkat sinergisitas untuk pelaksanaan itu yang paling penting. Goalnya seperti apa, rencana kerja anggarannya seperti apa, sinergisitasnya seperti apa. Nah itu untuk pada ujungnya adalah kesejahteraan rakyat Bali barang tentu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Wastika. Saya mau geser ke Pak Nyoman Amarta nih. Ada Pak Nyoman. Pak Nyoman berpendapat juga dong. Pak Nyoman ini adalah Ketua Komisi 1 DPRD Gianyar. Kebetulan kantor kami Tribun Bali berada di wilayah Kabupaten Gianyar. Silakan Pak. Baik, terima kasih hadirin undangan semuanya yang saya hormati, beserta adik-adik mahasiswa. Dari apa yang tema saya simak pada hari ini, mengharapkan bahwa masyarakat Bali punya pemikiran dalam 100 tahun ke depan dalam membangun Bali. Dalam pemikiran saya muncul bahwa Bali abadi dilapisi teknologi. Mengapa saya memberikan satu statement dengan Bali abadi? Karena semua pemikir-pemikir Bali menginginkan Bali itu abadi. Semua memikirkan Bali itu bahwa tetap ajak itu abadi. Berarti apa yang ada dari sejak dulu diharapkan tetap terpelihara, ajak jadi abadi. Namun Bali tidak boleh lepas dari teknologi. Karena kemajuan dunia tergantung dari kemajuan teknologi. Nah, dalam hal pertanian, lahan pertanian diharapkan abadi. Bahkan semua pemerintahan daerah membuat perda lahan pertanian abadi yang dilanjutkan dengan turunan daripada peraturan pemerintah, yaitu lahan pertanian yang dilindungi, LSD.
Jadi semua menginginkan keabadian. Tetapi dari keabadian ini, bagaimana wujud keabadian? Dia harus dilapisi teknologi. Ingin memajukan pertanian, pertanian dengan lahan yang terbatas, berarti teknologi yang harus kita berikan. Bagaimana kita memikirkan 100 tahun ke depan pertanian Bali dengan berteknologi itu. Nah, dari apa-apa yang dirancang, misalnya dalam keterbatasan, yang tren sekarang adalah bagaimana boomingnya pariwisata. Pariwisata harus didukung oleh kelancaran transportasi. Bagaimana keterbatasan jalan di Bali, transportasinya di masa pariwisata yang booming ini luar biasa terjadi kemacetan. Kemacetan akan menimbulkan tren yang Jakarta sekarang. Naik CO2-nya. Bagaimana dengan Bali? Bagaimana oksigen Bali? Harus dipikirkan. Keabadian oksigen sangat penting di Bali. Karena kalau memang mereka datang ke Bali, sampai di Bali sakit, apakah mereka akan datang ke Bali? Maka satu hal yang penting sekarang ini adalah, mumpung ada adik-adik mahasiswa yang akan mencoba meneliti, walaupun skripsinya nanti kemungkinan akan ditiadakan, tapi kalau meneliti dengan jurnal, cobalah teliti. Bagaimana dengan penambahan jalan? Penambahan jalan. Hubungkan dengan penambahan 3 huruf di belakang penomoran kendaraan. Coba teliti itu. Apakah itu memberikan efek manfaat terhadap kemacetan? Apa bagaimana? Apa memang bisa berbanding terbalik? Kalau di Bali, kalau menurut saya 2 huruf cukup. Karena keterbatasan jalan di Bali. Apakah mungkin kita terus membangun jalan? Habis Pulau Bali ini kalau dijadikan jalan. Makanya keabadian Bali harus dilapis oleh teknologi. Bukan teknologi menjadi peran utama di dalam pembangunan Bali. Dia hanya melapis, memperkuat. Misalnya ada keinginan dari pembicara di depan. Bagaimana arah keajakan Bali? Bali yang ada sekarang hanya di desa, ada angkul-angkul, tembok penyengkar. Tetapi mereka membutuhkan menggali potensi, mereka ingin maju, maka harus dilapis teknologi. Supaya dia tidak membongkar tembok penyengkarnya, tidak membangun warung, dia harus berdagang melalui teknologi. Itu yang kita tanamkan. Berarti ilmu kreativitas di bidang pariwisata dan perdagangan perlu kita support oleh pemerintah. Itu arah 100 tahun ke depan. Supaya tidak habis. Semua di pinggir jalan sudah bertingkat, di mana? Keajakan Bali. Hanya itu sedikit dulu, nanti silakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Pak Komang, Pak Nyoman Amartayasa sudah, kita ke Pak Dewa Made Indra. Pak Dewa Made Indra adakah? Oh, enggak ada ya. Baik. Kalau saya ingin Pak Wayan Arya Suwardana ada? Pak Wayan? Nggak ada ya? Baik, adik-adik mahasiswa, saya kepingin, ada nggak yang ingin menyampaikan sesuatu mengenai haluan? Nah, silakan, panitia di. Nah, Bapak silakan. Tolong dibantu. Tes. Saya berdiri aja. Ya, silakan Pak, mantap. Tepuk tangan Bapak ya. Om Swastiastu. Yang terhormat narasumber semua yang hebat-hebat ada di depan, juga yang terhormat para ketua DPRD masing-masing kabupaten yang hadir, serta adik-adik mahasiswa yang saya muliakan. Semoga generasi milenial ini menjadi generasi penerus yang luar biasa untuk Bali. Ya. Tepuk tangan dulu. Saya mewakili petani, Pak. Oh, petani. Petani saya, Pak. Bapak nama siapa, Pak? Nama saya Ngurah Catur Darmawan, Pak. Oke. Mohon izin. Yang pertama saya ingin bertanya sama MDA Bali. Ini terkaitan dengan jumlah adat yang luar biasa, 1493. Salah satu
kita di Bali yang masih kita utamakan untuk kemajuan, yaitu kita tidak munafik bahwa di bidang pariwisata. Ya. Namun di bidang pariwisata itu harus dibarengi dengan bagian keamanan. Karena dimanapun kita berdiri tanpa ada keamanan yang bagus tertata, saya yakin baik daerah maupun adat itu tidak akan berjalan dengan baik. Mohon izin, saya pernah dengar ada peraturan gubernur nomor 26/2020 itu tentang si pandu beradat, artinya berbasis desa adat. Itu sudah hampir dari tahun 2020 sampai sekarang belum bisa berjalan maksimal. Ini sangat penting untuk keamanan Bali, karena kita Bali salah satunya yang bisa diandalkan sementara sekarang ini di samping pertanian adalah pariwisata, Pak. Ya. Saya ingin bertanyanya, sampai sejauh mana pergub itu sudah dijalankan dan apa kompensasi baliknya yang dalam jangka waktu pendek ini dari pihak MDA bisa dilakukan sehingga saya sebagai anak petani dari desa, Pak, merasakan bisa bertani dengan baik dan aman. Karena kita ketahui waktu ini juga ada gejolak-gejolak kecil yang saya secara pribadi belum maksimal bisa penyelesaiannya. Tentunya dari pihak MDA selaku birokrasi daerah Balinya itu yang bisa memberikan sosialisasi bagaimana kita kerukunan berumat beragama di Bali ini sehingga berjalan dengan baik dan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sangat tertarik dari tadi pembahasannya pertanian, Pak. Tapi saya realnya anak petani sampai sekarang ini mencari pupuk dan kita mau bayar cash saja sulit, Pak. Disuruh kumpul KTP berwarna 1 kali, 2 kali, 3 kali, rangkap 3. Sampai sekarang, Pak, sangat sulit. Kemana kami harus mencari pupuk itu? Ya. Dan kemana regulasinya yang benar? Ini saya bingung, Pak, ya, cara berpikirnya. Ya. Dan kami berharap bapak-bapak baik di eksekutif dan legislatif segera mencanangkan sehingga kami petani ini tidak terus terkikis, Pak. Sedangkan kita di Bali makanan pokok kita beras. Sangat malu sekali apabila kita mengimpor beras dari luar daerah Bali, bahkan bisa dari Korea. Nah, ini saya ingin tahu tindakan realnya baik dari partai politik Golkar yang sangat getol tadi menyampaikan itu, apa sih tindakan real jangka pendeknya dan apa jangka panjangnya sehingga betul-betul arahan yang 100 tahun pembangunan haluan Bali ini bisa minimal dimaksimalkan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi. Ini nampaknya Pak Ketut Sumarto bisa bantu, Pak, soal keamanan ini. Lalu nanti Pak bisa bantu juga nih, Pak. Ini soal pupuk memupuk ini, Pak. Ya, silakan Pak Sumarto. Baik, betul bahwa di dalam masa kini terkait dengan desa adat itu sudah ada juga peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Ya. Itu disingkat Sipandu Beradat. Nah, koordinatornya itu desa adat. Jadi ini mengintegrasikan komponen-komponen pengamanan yang ada di wilayah atau wewidangan desa adat. Di situ kan ada desa adat memiliki pecalang, kemudian desa dinas memiliki linmas, dan seterusnya. Ada juga satpam, kepolisian memiliki babin kamtibmas, TNI memiliki babinsa. Ya. Pembahasannya pertanian, Pak. Tapi saya realnya anak petani sampai sekarang ini mencari pupuk dan kita mau bayar cash saja sulit, Pak. Disuruh kumpul KTP berwarna 1 kali, 2 kali, 3 kali, rangkap 3. Sampai sekarang, Pak, sangat sulit. Kemana kami harus mencari pupuk itu? Ya. Dan kemana regulasinya yang benar? Ini saya bingung, Pak, ya, cara berpikirnya. Ya. Dan kami berharap bapak-bapak baik di
eksekutif dan legislatif segera mencanangkan sehingga kami petani ini tidak terus terkikis, Pak. Sedangkan kita di Bali, makanan pokok kita beras. Sangat malu sekali apabila kita mengimpor beras dari luar daerah Bali, bahkan bisa dari Korea. Nah, ini saya ingin tahu tindakan realnya, baik dari partai politik Golkar yang sangat getol tadi menyampaikan itu, apa sih tindakan real jangka pendeknya dan apa jangka panjangnya, sehingga betul-betul arahan yang 100 tahun pembangunan haluan Bali ini bisa minimal dimaksimalkan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi. Ini nampaknya Pak Ketut Sumarto bisa bantu, Pak. Soal keamanan ini, lalu nanti Pak bisa bantu juga nih, Pak. Ini soal pupuk memupuk ini, Pak. Ya, silakan Pak Sumarto. Baik, betul bahwa di dalam masa kini terkait dengan desa adat itu sudah ada juga peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Ya. Itu disingkat Sipandu Beradat. Nah, koordinatornya itu desa adat. Jadi ini mengintegrasikan komponen-komponen pengamanan yang ada di wilayah atau wewidangan desa adat. Di situ kan ada desa adat memiliki pecalang, kemudian desa dinas memiliki linmas, dan seterusnya. Ada juga satpam, kepolisian memiliki babin kamtibmas, TNI memiliki babinsa. Ya. Ini diintegrasikan dalam satu forum yang namanya itu adalah Sipandu Beradat. Ini juga dicantumkan di dalam haluan pembangunan. Masuk juga ya, Pak, yang 100 tahun itu. Yang mesti dipahami bahwa pada momen kita sekarang ini kita berbicara tentang haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Ini berarti pembicaraan yang makro. Haluan itu hanya substansial, dia mengatur pokok-pokok. Ini nanti mestinya diturunkan menjadi peta jalan. Ya. Kami di Majelis Desa Adat akan menurunkan, sekarang sedang menyusun itu, menurunkan menjadi peta jalan penguatan dan pemajuan desa adat di Bali, mencakup periodenya 2025-2050, 25 tahun. Jadi 100 tahun ke depan itu akan dibagi menjadi 4 staging dia gitu. Per 25 tahun. Itu diturunkan menjadi dalam waktu pembangunan jangka menengah, penguatan desa adat jangka menengah 5 tahun, kemudian per tahun. Nah, dalam konteks pengamanan yang menjadi strategis di situ bahwa selain desa adat memiliki pecalang, sekarang itu dibuka ruang di dalam peraturan Gubernur Bali 26 2020 tadi itu, desa adat memiliki yang namanya bantuan keamanan desa adat, disingkat Bankam. Kenapa itu dibuat? Karena pecalang itu kan dia secara organik mengamankan terkait dengan urusan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Tetapi di wewidangan desa adat ada kebutuhan untuk melakukan pengamanan di luar kegiatan adat. Agar kemudian citra pecalang nanti tidak tercoreng, tidak ternodai oleh kegiatan-kegiatan non-adat, maka desa adat diberikan ruang membentuk yang namanya Bankamda. Ini periodenya seperti kami sudah sampaikan tadi Mas Bebi, bahwa fasenya harus dimulai dengan penguatan SDM, termasuk penguatan SDM pecalang dan Bankamda. Ini urusannya untuk desa adat 1493 tidak main-main SDM yang harus dijangkau. Andaikan data yang kami miliki sekarang total pecalang yang ada di desa adat di 1493 desa adat yang ada di seluruh Bali itu ratusan ribu. Per desa adat itu memiliki sampai 50, ada sampai 75 anggota. Kalau dijangkau 5 orang sampai 10 orang saja itu kan sudah luar biasa. Ini pekerjaan besar untuk kemudian meningkatkan kapasitas. Untuk itu kami sedang melakukan sinergi dengan perguruan tinggi. Ada Universitas Hindu Indonesia yang rektornya Pak Damri, kemudian tadi ada tawaran dari Bung
Bu Gung Tini Gorda, kami juga sedang berkolaborasi dengan ada pihak swasta, ada sebuah bank yang dimiliki oleh putra daerah, kemudian ada juga pihak swasta yang sedang mulai tanggal 29 kemarin sedang melakukan pelatihan-pelatihan. Ini akan berkelanjutan. Jadi problem bagi desa adat ke depan di situ justru adalah yang kunci krusialnya ada di SDM. Kemudian yang kedua di situ ada pada lingkungannya sendiri. Bagaimana mempertahankan wewidangan desa adat yang di dalamnya ada tanah adat di situ. Ya. Nah, ini dia. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian agar kelangsungan adat, tradisi seni budaya ini dan kearifan lokal terus bertahan dalam 100 tahun ke depan. Desa adat mesti dikuatkan dari sumber daya ekonomi. Ekonomi ya. Nah, betul. itu di dalam konteks haluan pembangunan, di dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali sudah dimunculkan. Bahkan dikuatkan dengan Perda 4 2022, yaitu ada yang namanya Bage Usaha Pederuan Desa Adat. Jadi badan usaha milik desa adat. Kalau di desa dinas itu memiliki BUMDes, maka desa adat memiliki BUPDA. Jadi ini keunikan Bali nih, Mas Bebi, bahwa di seluruh Indonesia hanya di Bali ada 2 sistem pemerintahan dia. Ada pemerintahan konvensional dinas dan kemudian ada sistem pemerintahan adat. Kira-kira itu gambarannya, Mas Bebi. Terima kasih, Pak Komang. Suarsana ini dijawab soal pupuk, Pak. Terima kasih. Pertanian tidak hanya pupuk, Mas. Ya. Jadi pertanian itu menyangkut banyak hal, mulai dari, kalau kita lihat dari apa yang diatur dan diproyeksikan dalam haluan Bali 100 tahun ke depan itu, 3 komponen pertanian itu juga menyangkut manusianya, petani Bali saat ini 100 tahun ke depan. Alam Bali ya lahannya, sawah perkebunan saat ini 100 tahun ke depan. Dan budayanya adalah budaya adat pertanian yang ada di Bali, Subak hari ini 100 tahun ke depan. Kami melihat untuk membangun petani ke depan, manusia Bali yang menjadi petani ke depan itu dibutuhkan semacam reorientasi, dibutuhkan perubahan mindset baik dari pemerintah, masyarakat maupun petani sendiri untuk mengubah bagaimana cara berpikir bahwa pertanian itu tidak hanya produksi di lahan pertanian, tetapi juga bagaimana pengemasan, industri pengolahan, bagaimana pemasaran, kemudian bagaimana produksi pertanian itu bisa ditampung dengan baik oleh pasar yang tepat, apalagi kita mengembangkan pariwisata. Kemudian alam Bali, lahan, pasti sudah dikatakan oleh Bapak-Bapak tadi dari Ketua DPRD, kita tidak mungkin lagi sudah akan memperluas lahan pertanian kita. Yang pasti terjadi adalah penyempitan, apalagi ada alih fungsi. Apalagi tadi disampaikan juga oleh Bapak dari Gianyar, transportasi kita ke depan akan semakin crowded. Yang akan diambil nanti sebagai jaringan transportasi sudah pasti lahan persawahan. Ya. Mau dibangun jalan tol, jalan bypass dan sebagainya, pasti lahan pertanian akan diambil. Tidak mungkin akan merambah lahan pemukiman jadi jalan. Yang ketiga, Subak. Kami meyakini bahwa ke depan ini akibat alih fungsi lahan yang begitu terjadi setiap tahun terus meningkat, yang tidak bisa direm lagi, ini pasti Subak kita juga akan berkurang ke depannya. Atas ketiga persoalan ini yang dibutuhkan oleh kita semua di Bali, khususnya pemerintah, adalah komitmen. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak dari DPRD, bagaimana pemerintah hadir memberikan komitmen dengan political will untuk memberikan subsidi atau memberikan porsi anggaran yang lebih besar daripada kondisi saat ini. Kami melihat minimal 5% dari APBD itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan pertanian. Tentu mungkin beliau-beliau lebih tahu kondisi saat ini, berapa persen alokasi APBD di kabupaten kota maupun provinsi untuk sektor pertanian ini. Kami, mohon maaf, beberapa kali di dalam usulan-usulan maupun pandangan umum praksi kami di DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, selalu memperjuangkan itu. Tapi kondisi yang ada belum mampu dijawab dengan baik. Sehingga
kita melihat saat ini memang dinas-dinas pertanian atau apapun nama instansinya di kabupaten kota maupun provinsi nyaris belum bisa maksimal hadir di tengah-tengah petani kita, apalagi menjawab gimana pupuknya, gimana bibitnya, gimana pemasarannya, bagaimana packaging, industri pengolahan dan sebagainya. Itu tidak terjawab secara maksimal karena instansi ini yang notabene adalah instansi pemerintah belum bisa secara maksimal hadir karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mereka. Ya. Demikian Mas. Ya, nanti Bang minta bantuan ke Pak Suarsana ya soal pupuk, bagaimana bisa beliau bantu supaya petani tidak kesulitan pupuk. Saya mau menyapa Pak Sekda Kota Denpasar, adakah? Pak Sekda, mumpung hadir Pak, boleh juga berpendapat. Panitia dibantu Pak Sekda terkait dengan haluan Bali kita 100 tahun ini juga memerlukan dukungan dari birokrasi. Kami persilahkan Mas ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Pertama, saya Sekda Denpasar. Ya. Sepekan ini saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan talkshow yang dilaksanakan oleh Tribun Bali. Ya. Berkaitan dengan konsep haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan. Ya. Salah satunya sudah disampaikan, melestarikan adat budaya, kemudian juga melestarikan alam Bali. Ya. Konsep ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Igusti Ngurah Ijaz Nanggaro dan Bapak Wakil Wali Kota Kade Agus Arya Wibowo. Dengan spirit Wasudewa Kutumbakam, visi Kota Denpasar kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Ya, bagaimana kita membangun kreativitas dalam konsep kita untuk membangun yang namanya konsep pelestarian seni budaya, adat budaya, termasuk juga pelestarian alam, terutama ya di Denpasar ini. Yang kita ketahui juga, kita gawangi dengan tatanan kehidupan, nilai-nilai yang adiluhung. Ya. Dan salah satunya adalah Trita Karana. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan juga alam. Mungkin alam inilah salah satunya adalah bagaimana melestarikan eksistensi subak, lahan pertanian. Ya kita bangun konsep-konsep ini karena bagaimanapun untuk keseimbangan kehidupan ini ya perlu juga alam yang harus kita lestarikan. Kemudian kehidupan ya kegiatan-kegiatan seni budaya ya kita sudah mulai dari usia dini, remaja sampai juga dewasa dan sebagainya. Makanya festival Denpasar ya salah satu kegiatan kita pelestarian ya adat budaya dengan kegiatan-kegiatan adat budaya dan seluruh ya kegiatan-kegiatan berbagai aspek juga, termasuk juga anak-anak muda dengan the youth fest-nya juga ya kita bangun juga bagaimana anak muda itu mencintai seni budayanya. Walaupun Denpasar ini punya tantangan ya, betul. Ya, dengan Smart City yang kita bangun ya kota cerdas. Denpasar sebagai kota cerdas dengan segmen 6 elemen itu, society termasuk juga government city-nya juga, termasuk juga bagaimana konsep-konsep daya city-nya dan sebagainya itu. Dan kita ketahui juga prestasi yang kita bangun sekarang ini kan Denpasar ini mendapat prestasi terbaik ya sebagai kota dengan ini prestasi ya sistem pemerintahan berbasis elektronik kita yang tertinggi 3,64%. Ya. Ini apa yang terjadi? Ya karena kita bisa membangun konsep-konsep yang ada itu, tetap kita bagaimana membangun transformasi informasi yang baik itu. Ya. Mempertahankan seni budaya, pelestarian seni budaya ini juga harus kita tetap kita pertahankan. Itu demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, para mahasiswa tolong dibantu. Nah itu tuh yang di pojok baju kuning nih. Nah, baju kuning menawan hati, nanti kedua abang yang berbaju biru. Nah, lady first dulu yang berbaju kuning. Nama disebutkan kakak, lalu dari universitas apa,
Cek dulu mic-nya, silakan. Satu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikada Novianti dari Universitas Hindu Indonesia. Ya. Tadi dapat dijelaskan mengenai pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan. Dan dapat disampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini merupakan calon penerus bangsa yang mungkin akan melanjutkan pembangunan Bali setidaknya 25 tahun ke depan. Ya. Dan dapat juga disampaikan oleh Pak Profesor Damri selaku Rektor Universitas Hindu Indonesia mengenai calon-calon sarjana agar tidak meningkatkan pengangguran di Indonesia khususnya di Bali. Pertanyaan saya, sesuai dengan kondisi sekarang yang dimana tingkat pengangguran di Bali sekitar 3,37% per tahun 2023, bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, terutama untuk kita para mahasiswa yang menekuni pendidikan perguruan tinggi yang nantinya akan siap terjun ke dunia kerja? Karena saya pernah menghadiri sebuah talk show yang dimana membahas mengenai perkembangan dunia yang akan memasuki era Society 5.0, yaitu hampir keseluruhan teknologi lebih modern, lebih tepatnya sudah terjadi di Jepang, yang dimana tenaga manusia sangat minim dibutuhkan. Saat ini kita masih menduduki revolusi industri 4.0, yaitu perkembangan internet yang luar biasa. Kembali yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut yang kemungkinan akan terjadi ke depannya. Karena kami mahasiswa sangat khawatir ke depannya kami calon-calon sarjana dikalahkan oleh teknologi modern. Dan apakah Bali akan terpengaruhi oleh terupdate-nya teknologi tersebut? Terima kasih. Baik, luar biasa. Pak Rektor, mahasiswanya mantap loh. Pertanyaannya jos, berarti pendidikannya benar nih Pak. Iya, Pak Rektor, boleh dibantu menjawab ini Pak? Silakan Pak Rektor. Iya. Terima kasih. Kalau seperti ini saya sebagai rektor, jadi nggak perlu promosi lagi. Karena otomatis dipromosikan oleh mahasiswa. Siap. Yang begitu kritis menanggapi dalam diskusi ini. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, ini arah kebijakan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia itu jelas. Ya. Jadi kenapa muncul pengangguran? Karena tidak ada relevansi SDM yang dibutuhkan dengan SDM yang diproduksi. Jadi salah satu langkah strategis yang sudah diambil oleh UNHI adalah misalnya begitu terbit Perda 4 tahun 2019, UNHI membentuk program studi hukum adat. Jadi prajuru-prajuru adat itu diberikan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat. Apalagi sekarang dengan kebijakan yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian tadi disampaikan bahwa dengan regulasi peraturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tidak lagi wajib skripsi, itu bahasanya bukan dibebaskan. Tidak wajib. Ya, tetapi bisa digantikan dengan prototipe atau proyek mandiri atau berkelompok. Ya. Dan prototipe ini jauh lebih sulit dari skripsi. Biar nggak salah tangkap ini. Harus dibaca detail dulu. Nah, kemudian juga di sana disebutkan ada fleksibilitas proses pembelajaran. Jadi ini otomatis menjawab APK kita di Bali. Jadi dengan kebijakan-kebijakan ini saya kira semakin banyak generasi-generasi muda atau masyarakat yang berumur untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi di Bali itu bisa meningkat. Jadi intinya adalah relevansi. Antara prodi yang dihasilkan. Dan saya ingin menanggapi beberapa hal ini karena saya juga ikut sebagai tim penyusun haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru terkait dengan goal. Jadi goalnya adalah jelas menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali. Nah kemudian bagaimana menuju ini akan dituangkan ke dalam RPJPD dan RPJMD. Nah itu tugasnya legislatif yang ditetapkan dalam
peraturan daerah. Jadi di sini bisa dikawal apakah RPJPD, RPJMD ini sesuai dengan haluan pembangunan Bali. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pertanian. Jadi dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali era baru ini dibangun ekosistem bagaimana pertanian ini bisa maju. Dan ini kalau kita lihat peta jalan transformasi ekonomi kreatif Bali itu ada 6 sektor unggulan. Sektor pertanian dengan sistem pertanian organik adalah sektor utama di sana. Nah, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan itu sudah detail dituangkan dalam peta jalan yang dibuat oleh Bappenas. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya di kabupaten kota. Nah, kemudian hal ini juga terkait dengan anggaran. Kalau kita hanya mengandalkan APBD, saya kira transformasi ekonomi ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kemarin dibentuk dan diresmikan sekretariat dari Bali Kerti Development Fund. Karena untuk membangun Bali tidak hanya cukup dengan APBD, tetapi sumber pendanaan yang lain yang dihimpun oleh BDF ini. Jadi 3 hal ini perlu saya berikan penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Abang, ya, mic-nya buat abang. Baju biru. Nah, ini jos ini. Nama Bang? Om Swastiastu. Sinampura sebelumnya. Ida Dani Serang Sami Saning Dahat Kusumayang Titiang. Perkenalkan Wastandiyang Ikomang Satria Wisesa Segara Nusanda. Bisa dipanggil Kusman Satria. Pertanyaan Tiang langsung aja kepada poinnya. Tadi kita semua di sini sudah menjelaskan, ada yang menjelaskan, ada yang membahas tentang pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Cuman yang benar tadi ada dari Pak Siret yang tenuning, ada yang menyampaikan tentang si Pandu Beradat dan yang lainnya. Pertanyaan saya simpel saja. Ya. Implementasi dari kader-kader yang ada duduk di kursi dari pemerintahan yang seharusnya menjalankan perda-perda yang sudah dibuat, tetapi masih banyak yang dilanggar. Dan perlu juga diluruskan Sinampura, Bapak yang dari fraksi Golkar, mengatakan tadi di sini tidak ada yang ingin menjadi petani. Saya dari tadi mengangkat tangan. Ya bagus Bang berarti ya. Saya sebenarnya juga petani rumput laut, tiang asal tiang dari Nusa Penida. Mendukung programnya Pak Nyoman Suwirte, saya sempat kemarin singgung juga dengan Pak Nyoman Suwirte mengenai tentang pertanian rumput laut. Memang di Nusa Penida itu sudah berkembang pariwisatanya, akan tetapi terkikis yang namanya petani rumput laut. Nah, yang pertanyaan saya juga pun menjadi pertanyaan masih sampai sekarang. Kalau Pak Suwirte mengatakan tentang kesadaran masyarakat, betul, banyak yang tidak sadar dan terlena akan pariwisata. Dan mohon maaf bapak-bapak yang saya hormati semuanya, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa. Kapan aspirasi kami didengar? Saya dari tahun 2017, 2016, 2018 selalu menyampaikan aspirasi dari demo RKUHP dan Omnibus Law. Kita demo bukan berarti membuat rusuh di jalan, bukan. Perlu saya sampaikan. Kami rekan-rekan mahasiswa yang dari angkatan, saya kebetulan juga alumni Universitas Udayana tahun 2016. Dan juga sekarang kuliah di Universitas Hindu Indonesia tahun 2021. Kemana anak-anak muda kita yang berani bersuara beraspirasi? Kita dalam bahasa pergerakan pastilah mengenal yang namanya tangan kiri atau penolakan. Karena banyak yang namanya tangan kanan. Saya sudah muak sebenarnya, mohon maaf. Kami sangat menghargai bapak-bapak yang sudah berjuang, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berjuang di wakil rakyat kita. Poinnya, politik memang tetap ada. Ya. Dalam segala hal, dalam keluarga ada yang namanya politik juga. Tidak lepas dari yang namanya politik. Tapi kalau vibe-nya politik itu positif, sangatlah baik untuk ke depan.
kami pun dari mahasiswa juga mendukung apa program pemerintah. Apapun semua yang kalian rancang, saya mendukung. Dan kami semua di sini, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tidak bisa menyampaikan satu persatu. Yang kita butuh implementasi, bukan hanya janji. Dalam arti, kapan actionnya? Action yang betul-betul nyata. Baik Bang, substansinya udah ketangkep. Betul. Makasih ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Rasanya Pak Adi Ardana yang bisa jawab. Silakan Pak. Ini kapan ini? Jangan ngomong-ngomong doang. Kapan mahasiswa dijak ngobrol nih? Politisi kita dari PDI Perjuangan. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari tadi saya nunggu-nunggu Pak. Ya. Jadi yang lain dari Gerindra sudah, dari Golkar sudah, dari PDI Perjuangan belum Pak. Iya. Karena tadi saya adalah sebagai ketua pembahas dari Raperda tentang 100 tahun haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Saya dulu sampaikan, jadi pertama tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya patut ditujukan kepada PDI Perjuangan. Ya. Bukan kepada yang lain. Karena apa? Kebetulan saat ini dari 9 kabupaten kota, 8 dipimpin oleh kader-kader kami dari PDI Perjuangan. Ya, jadi pas sekarang Bapak yang jawab. Ya. Ada beberapa hal, sebagaimana tadi disampaikan ada pertanian. Nah, banyak kita bicara pertanian. Pertanian di Bali seperti yang disampaikan oleh Prof. Damri memang diutamakan menuju kepada pertanian organik. Sudah ada perdanya. Lalu yang kedua ditargetkan kapan? Seluruhnya organik di Provinsi Bali. Itu tahun 2024. 2024 100% organik. Mohon maaf. Jadi yang katanya pupuk, kalau kami di APBD Provinsi Bali itu ada 10 miliar pupuk organik. Mohon maaf. Ya. Mengenai pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, nah ini merupakan suatu kebijakan. Kami tidak paham, mungkin adalah selaras dengan posisi kebijakan yang dikehendaki oleh Provinsi Bali. Jadi semua harus mengarah kepada organik. Ya. Lalu kedua, pemerintah Provinsi Bali dengan juga diberikan aspirasi kami di pandangan-pandangan umum fraksi. Sebagai contoh adalah pada tahun 2023 ini kita sudah akan memiliki lembaga standarisasi organik. Ini penting karena dari aspirasi yang masuk, Bali ternyata tidak memiliki dan kalau ingin menyatakan produk organik harus ke Jawa Timur. Itu ke rumah sampean lah. Di Waru ya. Ya. Surabaya garis ya. Surabaya coret Pak. Surabaya coret ya. Iya. Nah, itu dari pertanian. Lalu saat ini saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh adik Komang ya Pak Komang. Kalau aspirasi Dek, beraspirasilah ke DPRD. Beraspirasilah ke wakil-wakil saudara, bukan ke personal-personal. Jadi kalau beliau adik Komang di Klungkung, mungkin ke DPRD Klungkung, mungkin ke DPRD Provinsi Bali. Teman-teman yang lain juga sama, beraspirasilah ke Kota Denpasar atau beraspirasilah kepada DPRD Provinsi Bali. Mohon maaf, kalau action Pak, action. Pertanian tadi sudah kami sebutkan. Lalu aspirasi yang masuk terkait misalnya penolakan reklamasi Teluk Benua. Contoh Pak, dulu. Lalu LNG contohnya. Yang mana yang tidak dilakukan oleh DPRD. Bagaimana kita bertarung? Ya bapak-bapak mungkin tahu gitu. Situasi politik mungkin tetap bisa dikalahkan dengan situasi kemampuan kita untuk berargumen, bagaimana kita beradu pasal,
sehingga apa yang memang menjadi harapan masyarakat dengan kajian yang benar bisa terlaksana dengan baik. Ya. Gitu. LNG sudah karya, pas pantai Pak. Lalu reklamasi Teluk Benua batal Pak. Ini contoh yang keras-keras lah ya, yang pakai berantem-berantem kan begitu. Kalau yang lain daripada itu, banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Provinsi Bali, banyak pula yang bisa kita selesaikan. Ketidakadilan misalnya, banyak ketidakadilan untuk orang miskin yang tidak bisa bersekolah misalnya. Bagaimana Pak Gubernur mengimplementasikan mungkin kontradiktif. Ada yang menyatakan bahwa SMK SMA Bali Mandara yang dirubah misalnya menjadi SMA umum negeri, dikatakan bahwa itu mengingkari warga miskin. Justru sebaliknya, apa yang dilakukan menjadi kebijakan Bapak Gubernur Koster, PDI Perjuangan, adalah amanat kami secara ideologi sebagai masyarakat yang harus rata sama rata. Jadi warga miskin justru bisa masuk di mana saja sekarang. Kalau betul-betul miskin tidak mampu, bahkan diberikan beras, sembako setiap bulan. Ya. Sampai ke seragamnya di seluruh Bali. Bukan hanya sebagian warga miskin yang yang pintar dimasukkan di SMA Bali Mandara. Nah ini contoh. Aspirasi itu masuk dan dikelola dengan baik gitu. Nah intinya adik-adik jangan ragu untuk beraspirasi. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapatnya apapun itu. Kami di DPRD Provinsi Bali, bahkan Pak Gubernur akan siap, akan berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebaik mungkin, selogis mungkin. Itu saya kira. Lalu 2125 kita mungkin bermimpi, kita menyampaikan mimpi, padahal secara aturan perundang-undangan ada yang namanya RPJP setiap 25 tahun. Inilah yang menjadi milestone, penanda untuk garis yang sudah kita siapkan, garis yang kita mimpikan, yang kita sepakati oleh masyarakat, disepakati oleh rakyat. 25 tahun ini tentunya masyarakat, wakil rakyat kita wajib untuk melihat kesepakatan kita. Bukan kesepakatannya Pak Koster, tapi kesepakatan rakyat. Karena pada saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, keseluruhan fraksi menyatakan bahwa apa yang dilaksanakan, dimimpikan kita semua, kita sepakati untuk menjadi rancangan peraturan daerah. Betul demikian Pak dari Golkar dan Ler Hakim dari Gerindra. Jadi demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa. Dan ini karena waktu terus berjalan, ya, ini kita sudah di penghujung, tetapi saya ingin menyapa Pak dari Asita, Pak Putu Winarse. Ada Pak Putu Winarse. Pak Putu ingin menyampaikan sesuatu? Dipersilakan teman-teman, dibantu Pak Putu Winarse. Ini sebelum kita closing karena waktunya sudah mendekati makan siang. Silakan. Moderator, izin saya berdiri. Ya. Saya luruskan, nama saya Putu Winastre, bukan Winarse. Winastre, ya. Saya Ketua DPD Asita Bali. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Karena waktu sudah makan siang ini saya sedikit aja. Ya. Pertama-tama kami dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Asita Bali mengapresiasi dengan adanya haluan 100 tahun pembangunan Bali ini. Tetapi ada satu poin yang saya belum dengar, mungkin Pak Gung Adi dan Prof. Damri bisa menyampaikan terkait dengan lingkungan. Bagaimana penanganan sampah yang selama ini menjadi polemik, menjadi masalah yang belum tertangani. Sedangkan negara-negara lain
sampah itu menjadi energi yang sangat luar biasa. Saya pernah ke Denmark, bahkan Denmark sendiri mengimpor sampah dari negara lain untuk menjadi sebuah energi. Apa kemudian Bali dilakukan? Jangan sampai sekarang sampah ini sudah kemana-mana, bahkan sampai ke sawah-sawah. Sehingga ini akan menjadi pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa. Betul tadi dari rekan kami Pak Nyoman Suarsana dari Golkar menyampaikan tidak ada yang mau menjadi petani. Saya kira ketika pola pikir kita berubah, pemerintah mau mendukung, wakil-wakil rakyat kita mau mendukung, alih teknologi pertanian ini apa yang kemudian dilaksanakan? Sehingga tidak hanya wacana-wacana dan wacana seterusnya. Nah, kami mau implementasi dari bapak-bapak, wakil rakyat, pemerintah yang ada sekarang ini mengimplementasikan daripada apa-apa yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, apa yang dibuat menjadi 100 tahun haluan Bali ini, kita semua yang ada di sini, terutama bapak-bapak dari wakil rakyat ini harus berkomitmen. Jangan sampai ketika politik berubah, 100 tahun ini juga berubah gitu. Berani nggak berkomitmen? Sekarang PDIP sebagai majority party yang ada di parlemen, di pemerintahan, membuat haluan 100 tahun. Ketika besok Gerindra misalnya menjadi pemimpin, apakah setuju dengan 100 tahun ini? Ini juga harus menjadi sebuah komitmen kejujuran daripada hati nurani Bapak Ibu yang ada di legislatif. Saya kira demikian, terima kasih. Iya, nah ini komitmen ini. Saya balik lagi ke Pak Adi Ardan ini. Sekali lagi ini sebagai penutup Pak, pertanyaannya Pak. Apakah kita mampu menjaga perda ini, siapapun yang nanti akan menjadi single party majority atau mayoritas partai lah. Silakan Pak Adi. Baik, mungkin pertama saya jawab terkait dengan sampah dulu lah Pak ya. Jadi sampah ini memang masalah teknis sekali. Dan kalau memang dikaitkan dengan Perda 100 tahun sudah clear lah bahwa lingkungan kita harus bersih, clear terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau masalah teknis, kebetulan sampah ini masalah lingkungan juga ada di Komisi 3. Kebetulan saya juga Ketua Komisi 3. Roadmap terkait dengan penyelesaian sampah ini sebenarnya sudah dituangkan oleh Bappenas dengan memput TPS 3R dan TPS T untuk di Kota Denpasar dan seluruh Bali dengan nilai yang cukup besar. Hampir kalau dinilaikan itu sekitar 480-an miliar kalau saya dari Bappenas ini. Sekarang sebenarnya ditargetkan bulan Juni sudah clear untuk yang di Kota Denpasar. Nah, tapi mungkin masih ada terjadi permasalahan, pemikiran segala macam yang tentunya ujung-ujungnya clear itu. Jadi pada Pak Suarsana, jadi jangan khawatir, kita menuju kepada penyelesaian yang baik, memang masih dalam bentuk perbaikan-perbaikan. Kalau saya mau saya pun sudah memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk hadir di ruangan saya untuk bisa ikut memantau situasi kondisi saya sering sekali komunikasi dengan Pak Sekda, dengan Pak Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Denpasar, bagaimana bisa menyelesaikan sekarang. Memang kembali lagi, pertama kalau saya lihat kualitas sampah yang kita hasilkan itu tidak bisa segera ditransfer ke sana. Nah, ini tentu menjadikan suatu permasalahan pembusukan dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi atas kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperkuat dikaitkan dengan SDM maupun perlengkapan dan kendaraan dan sebagainya untuk menyelesaikan suplai kepada TPST yang ada. Tapi sebenarnya tinggal pembuatan sistem dan ekosistem yang baik terkait dengan persampahan. Secara teknologi semestinya clear. Ya. Lalu yang terakhir mengenai komitmen, kan begitu ya. Perda ini pertama dibuat akibat Undang-Undang Provinsi Bali yang sudah disahkan. Itu pertama. Jadi selama proses pembuatan undang-undang, Pak Gubernur pun juga mulai berpikir, gitu loh.
apa yang akan terjadi ke depan, apa yang minimal harus bisa kita selesaikan dan kita jaga. Di dalam Undang-Undang Provinsi Bali, di dalam pasal-pasalnya clear menyebutkan bahwa perlindungan desa adat, perlindungan adat dan budaya, serta pariwisata. Dari sini undang-undang loh, ini kita bahasa undang-undang. Jadi undang-undang itu memang bisa direvisi tapi dengan kesepakatan semua pihak. Gitu. Dan ini sifatnya adalah undang-undang provinsi. Kalau undang-undang provinsi maka datangnya pasti perubahan itu ada dari Provinsi Bali. Itu dulu pertama. Lalu kedua, Pak Gubernur dengan FGD-nya, dengan seminarnya, dengan Pak Prof. Damri, dengan DPRD Provinsi Bali membuat suatu peraturan daerah yang betul-betul melihat masa lampau yang tidak bisa dipungkiri. Masa lampau tidak bisa dipungkiri karena sudah ada catatannya. Lalu kedua, masa kini yang memang sudah dituangkan dalam laporan-laporan pada detik dan hari ini. Dan lalu dituangkan dengan bentuk yang paling mendasar. Gitu. Jadi kalau sudah mendasar, apalagi yang mau dirubah? Ya. Kecuali ada keinginan untuk menambah. Niatan yang besar untuk menambahkan. Nah ini lain lagi. Ya. Lain lagi ceritanya. Tapi ini sifatnya mendasar. Dengan dasar siapa sih dari kita yang berkeinginan untuk adat dan budaya kita berubah? Siapa sih yang berkeinginan desa adat kita bubarkan? Nggak mungkin. Ya. Kalau komitmennya ingin Bali tetap Bali. Nah ini, jadi saya punya keyakinan seluruh partai, saya kira, sepakat ya, seluruh partai, saya kira berada dalam barisan yang sama, berkeinginan untuk mempertahankan Bali yang betul-betul Bali. Ya. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Kita sudah di penghujung acara, kami mohon para narasumber untuk maju untuk foto bareng, Pak. Nah, ini kenang-kenangan, Pak. Ini sebagai satu kontribusi Tribun Bali, bagaimana membantu menyosialisasikan roadmap kita. Silakan, Pak. Iya. Nah, kita foto bersama untuk meneguhkan semangat, saya kira untuk semangat, Pak ya. Nah. Oke, kita ambil gambar bersama. 1, 2, 3. Lagi untuk kedua kalinya. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Dan sebelum menyerahkan kembali panggung ini kepada kepada MC kita, saya akan menyampaikan pantun menutup. Nanti Bapak Ibu cakepnya tolong ya. Bangun tidur ingin berlari, cakep. Lompat pagar, pakailah galah. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Maafkan bila ada khilaf dan salah. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Kita kembali ke MC kita. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu kepada Bapak Feby Mahendra. Dan berakhirlah talk show pada hari ini. Namun sebelum saya tutup acara, saya mewakili Tribun Network mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung acara talk show pada hari ini. Ada Bank Negara Indonesia Regional 8 Bali Nusra, Bank BPD Bali, ITB Stikom Bali, GP Pro dan Boom Production, serta semua pihak yang telah mendukung kesuksesan acara Mata Lokal Memilih. Maka berakhirlah acara Mata Lokal Memilih Talk Show Series kali ini. Mengingatkan kembali para undangan dan peserta dapat menyaksikan acara live streaming talk show kali ini di YouTube Tribun Bali dan Pemprov Bali. Akhirnya seluruh rangkaian acara pada siang hari ini kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan sampai jumpa.